Buat TB19 yang udah gabung, boleh diingetin lagi ya teman-temannya kalau misalkan belum join Google Meet. Boleh diingetin lagi, takutnya telat atau gimana kan. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi TB19, Astra Guna Gwinandra, peserta Tenera 2020. Selamat datang saya ucapkan di Day 4 Tenera 2020 yang dilaksanakan hari ini, Rabu 19 Agustus 2020. Bertemu lagi dengan saya, Sabila Uswatunisa, Adigana Yaktamarna 023. Insya Allah saya akan memandu keberjalanan acara di Day 4 Tenera 2020 ini sampai dengan selesai. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada semua peserta dan Masa Rinova yang telah hadir pada pagi hari ini. Semoga kita semua tetap semangat ya sampai akhir acara. Nah, sebelum dilanjutkan, mari kita berdoa terlebih dahulu demi kelancaran dan kebermanfaatan Tenera Day 4 ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa dicukupkan sebelumnya. Baik, untuk kegiatan di Day 4 Tenera ini akan ada satu pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta di akhir kegiatan nanti. Jadi kepada Astra Guna Gwinandra dipersilakan untuk menyiapkan alat tulis dan mencatat pertanyaan yang akan diberikan. Pertanyaannya adalah, apa pendapatmu mengenai multikampus? Sekali lagi, pertanyaannya adalah, apa pendapatmu mengenai multikampus? Nah, pertanyaan tersebut akan terjawab seiring dengan kalian mengikuti kegiatan Tenera hari keempat ini. Oleh karena itu, untuk Astra Guna Gwinandra diharapkan untuk mengikuti rangkaian kegiatan Tenera hari keempat dengan sungguh-sungguh. Buat kalian Astra Guna Gwinandra harus semangat ya. Saya lihat ini banyak yang lesu. Aduh, semangat yuk, karena sekarang kita bakalan masuk ke sesi utama. Boleh dimatiin dulu kameranya, Arik. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke sesi utama, yaitu sesi webinar mengenai multikampus ITB. Nah, di webinar kali ini, kalian akan tahu bagaimana peran multikampus serta peran mahasiswa untuk mewujudkan multikampus yang lebih baik. Nah, webinar ini akan disampaikan langsung oleh Muhammad Haris Kamaludin atau biasa disebut Kak Haris atau Kak Komo ya, selaku Gubernur Kresidenan Multikampus KM ITB periode 2020-2021. Jadi buat kalian harus semangat ya, jangan lusu-lusu kayak tadi. Sambil menunggu Kak Komo, kalian boleh, maksud saya Kak Haris, kalian boleh minum dulu, mempersiapkan diri dulu ya, siapin catatan dan lain-lain. Oh ya, Kak Haris udah gabung ya bareng kita. Halo Kak, selamat pagi. Kak Haris. Halo. Halo, sehat Kak? Alhamdulillah sehat. Ya, baik. Untuk sekarang saya akan membacakan CV dari Kak Haris. Mohon disimak dengan baik ya. Nama lengkap Muhammad Haris Kamaludin, merupakan mahasiswa tingkat akhir dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Bandung. Organisasi yang pernah diikuti yaitu Sanggar Seni Budaya SMA Negeri 2 Cimahi tahun 2015 sampai 2016 sebagai Head of Organization, kemudian Sekolah ITB Mengajar tahun 2018 sampai 2019 sebagai Kepala Sekolah Jatinangor, kemudian Himpunan Mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota Pangripta Loka ITB Komisariat tahun 2019 sampai 2020 sebagai Head of Internal Department, kemudian Loka Indonesia dari tahun 2019 sampai dengan sekarang sebagai Chief Community Officer. Kemudian untuk experience, Chairman of Komite dari Gerakan Sosial Masyarakat Panologi Cirebon 2016 di tahun 2017,
kemudian Team Leader di Jombang Regional Planning Studio Class di tahun 2018, kemudian Head of Material and Methods Division di Bilik Sekolah Pengmas 5 ITB atau BSP 5 ITB di tahun 2018 sampai 2019, kemudian internship program di Ministry of Tourism and Creative Economy Republic of Indonesia di tahun 2019 sampai 2020, dan tentunya sekarang menjabat sebagai Gubernur Keresidenan Multikampus KM ITB periode 2020-2021. Wah, mantap banget ya. Saya yakin ini masih banyak pengalaman-pengalaman ke Haris yang lain ya, mungkin nggak dicantumin di CV. Nah, kepada Sedraguna Gwinandra, silakan untuk menyiapkan catatan dan menyimak dengan baik karena webinar akan segera dimulai. Oh ya, dan sebelumnya diberitahukan bahwa di akhir nanti akan ada sesi tanya jawab. Baik, untuk mengefisienkan waktu, mari kita langsung mulai saja webinar multikampus ini. Kepada Kak Haris, saya persilahkan. Oke, suara aku kedengaran ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah memberikan waktu dan tetap mau belajar ya di pagi-pagi begini. Oke, sebelumnya selamat pagi teman-teman. Ini panggilannya apa ya? Aku sebut aja teman-teman multi kampus lah ya, biar gak salah sebut. Eh, Semoga sehat selalu, semoga tetap insaf dan sadar untuk melakukan kegiatan hari ini dan kedepannya. Mungkin perkenalan singkat aja, nama aku Haris, tapi panggilnya Komo aja lah ya. Biasa dipanggil Komo kalau di kampus, jadi biar enak. Oke, mungkin bisa di next kali ya. Ini langsung aja. Aku dari Presiden Multi Kampus, dari Kabinet Aronika juga. Next lagi. Kita, kalau teman-teman mungkin sempat di briefing atau ya, mungkin kasih tahu kalau misalnya hari ini kita akan diskusi tentang multi kampus. Dan judul yang akan kita buat hari ini adalah tentang dunia multi kampus, dulu gimana, kini dan nanti seperti apa. Oke, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran ke teman-teman. Kita banyak diskusi nanti ke depannya. Oke, next lagi. Sebelum itu mungkin sebelum kita mulai kegiatan hari ini, aku pengen justru nanya dulu ke teman-teman ya tentang beberapa hal, tentang sebenarnya apa yang udah teman-teman dapatkan dari rangkaian ini, apa aja yang teman-teman udah dapat supaya tidak terulang. Dan kedua, kira-kira apa sih ekspektasi yang teman-teman ingin dapatkan dari sesi hari ini tentang multi kampus. Ini aku mungkin kasih 5 menit aja buat teman-teman isi kuesionernya. Enggak di apa bisa kan ya, buka tab lain buat isi kuesioner ini. Singkat kok, paling maksimal juga 2 menit ngisinya. Karena gampang kok, bukan kuis kolegan. Dan jawabannya anonim, jadi teman-teman santai aja kok. Enggak diisi ya. 3 menit kali ya. Nah, tuh udah ada. Thank you teman-teman. Nanti aku balik lagi. Buat Asra Guna Gwinandra, boleh diisi dulu ya kuesioner yang tadi dibagiin sama Kak Haris. Yang udah di-share juga di kolom chat. Boleh diisi dulu.
Oke, ini udah beberapa ada yang ngisi ya. Bagus-bagus. Nanti 1 menit lagi nanti teman-teman kalau misalkan masih mau ngisi, gak apa isi sambil nyambil lah ya. Nyambil ngisi sambil kita ngobrol. Oke, sudah 2 menit. Mungkin silahkan teman-teman yang masih belum selesai, tapi kita lanjut aja mungkin ya. Next. Makasih teman-teman udah isi ya. BTW. Oke, hari ini outline-nya kira-kira sederhana ya. Kita sebenarnya dia udah ngomongin tentang multi kampus, tentang sebenarnya apa sih dulu, kenapa multi kampus ada, terus ada apa aja kira-kira di sana. Terus kita bahas sedikit tentang mahasiswaannya, terus kira-kira apa sih permasalahan dan tantangan dan potensi yang bisa dikembangin di sana, dan kira-kira sebenarnya kita sebagai mahasiswa multi kampus itu bisa dapat apa dan bisa punya peran apa terhadap multi kampus. Gitu ya. Oke, next lagi. Oke, ini mungkin sejarah singkat aja ya, karena mungkin sebenarnya teman-teman bisa dapat banyak sumber yang lebih bisa dapat dipercaya, bisa cek di website multi kampus, bisa cek di dokumen-dokumen ITB yang resmi. Ini kan sebenarnya formal banget ya, tapi singkatnya kalau teman-teman sering dengar bukan doktrin ya, sering dengar istilah kalau misalnya ITB ingin menjadi kampus kelas dunia gitu kan, world class university. Itu banyak sebenarnya caranya ya, ada dengan cara mengembangkan penelitian, dengan cara melakukan kerjasama dengan pihak yang internasional dan sebagainya, meningkatkan fasilitas, dan salah satu caranya adalah memperluas kayak jaringan dan juga pengembangan ITB, salah satunya juga pengembangan kampusnya. Jadi intinya kayak gitu. Dan di sisi lain, selain ini menjadi world class university, ITB juga punya peran untuk bisa membantu mengembangkan pembangunan Indonesia, kata gitu ya. Karena kan mungkin kita sering mendengar istilah pemerataan, terus pokoknya pembangunan yang tidak berorientasi pada satu tempat aja, makanya multi kampus itu ada. Ya formalnya kayak gitulah ya, singkatnya. Makanya kenapa ITB itu pengen punya keinginan buat kampus itu dikembangin tidak hanya di kampus Ganesha, tapi kalau bisa di tempat-tempat lain, bahkan di luar kota Bandung, bahkan di provinsi Jawa Barat, di luar mungkin. Nah, next lagi. Dan dari konsep itu, maka sebenarnya ada istilah yang namanya kampus Onji dan juga Ofji. Maksudnya kampus Onji itu adalah kampus berarti di dalam Ganesha ya. Kampus Ganesha itu sebagai kampus utama punya fungsi sebagai ya dia sebagai kampus heritage gitu. Heritage artinya kampus yang melestarikan nilai ITB gitu ya. Tapi kampusnya kan kecil ya. Jadi buat pusat-pusat administrasi, pusat-pusat kegiatan, pusat-pusat kampus yang berhubungan relasi dengan pihak-pihak internasional mungkin dan lain sebagainya itu di Ganesha. Tapi karena kampusnya kecil, hanya 24 hektar seingat aku ya. Ini kalau salah mungkin koreksi. Sementara potensi pengembangan ITB dan juga pengembangan eh, sarjana dan lain sebagainya di ITB itu masih sangat luas, makanya kita coba kita sih ITB mencoba untuk mengembangkan kampus lain. Dengan sebenarnya setiap kampus ini kalau teman-teman tahu itu punya fungsi spesifik. Jadi Jatinangor, Cirebon dan beberapa kampus lainnya itu punya fungsi yang berbeda. Contohnya kayak Jatinangor itu sebenarnya dibuat dengan tujuan untuk mengembangkan keilmuan-keilmuan atau jurusan-jurusan berhubungan dengan alam. Kayak misalkan teman-teman di sini kan berhubungan dengan pemetaan sumber daya alam, pertanian, rekayasa-rekayasa di bidang pangan dan lain sebagainya ya. Nah itu tuh spesifik di Jatinangor. Selain itu juga punya fungsi untuk kerjasama dengan stakeholder-stakeholder provinsi Jawa Barat untuk mengembangkan ekonomi Jawa Barat misalkan gitu. Itu spesifik Jatinangor. Kalau Cirebon, kalau misalkan lihat dari dokumennya, dia punya fungsi karena di daerah pesisir, jadi untuk pengembangan di bidang pesisir dan juga untuk pengembangan lain industri kayak misalkan contohnya dan perencanaan metropolitan Cirebon Raya. Makanya ITB Cirebon ada itu kan. Selain itu juga itu hadir karena adanya kerjasama dengan Provinsi Jawa Barat untuk memperluas akses pendidikan. Itu spesifik juga kan tujuannya, makanya dibuka ITB Cirebon dengan jurusan yang sebenarnya sama dengan Ganesha tapi dikembangkan lagi. Nah, jadi kan ada dua fungsi yang berbeda.
Begitupun dengan Bekasi, mungkin kalau teman-teman sering dengar karena ada ITB Bekasi dan belum jadi, itu juga sebenarnya kan panjang ya. Tapi secara motivasi, secara tujuan, sebenarnya desain karena ada kebutuhan industri. Jadi Bekasi kan dekat kawasan industri ya. Jadi spesifik untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan industri misalkan. Walau ini juga sama yang fungsi tertentu. Mungkin akan ada lagi fungsi-fungsi atau pengembangan ITB lain. Jadi spesifik untuk memperluas gitu. Kurang lebih kayak gitu lah secara formalnya. Next. Tapi terus kalau misalkan multi kampus sekarang gimana ya? Maksudnya udah dengan konsep yang kelihatan keren ya, kelihatan ideal, kelihatannya sangat sangat mulia gitu kan. Terus gimana kondisinya untuk mencapai tadi yang hal ini kan? Setidaknya udah ada 2 jenis kampus yang didesain yang sudah ada mahasiswanya, itu adalah mahasiswa itu multi kampus Cirebon dan juga multi kampus Jatinangor. Kalau di Jatinangor sendiri ada 9 jurusan ya teman-teman, 9 jurusan. Di jurusan-jurusan tadi tersebut mungkin ada banyak ya teman-teman secara sendiri, ada 9 jurusan, berarti mahasiswanya sudah berlangsung selama 7 tahun lebih karena dimulai dari tahun 2011 dibangun, startnya 2013. Sementara untuk kampus Cirebon sendiri sudah ada 4 jurusan baru, sudah ada mahasiswanya, dan angka 3 akan ada 3 jurusan baru. Silahkan teman-teman cari sendiri aja ya kalau misalkan pengen tahu lebih lengkapnya berapa ya, apa aja jurusannya. Sudah banyak itu aktivitasnya. Next. Oke, terus kalau misalkan itu secara umum, secara general, kayak terus gimana sih kondisi kemasan multi kampus? Mungkin nanti kita akan bahas sedikit tentang fasilitas, tentang dan sebagainya yang non kemahasiswaan ya. Karena mungkin teman-teman juga penasaran di sini. Nah, sebelumnya aku juga mau bacain dulu nih kira-kira tadi kan aku nanya kira-kira apa frasa atau kalimat yang teman-teman bayangin atau teman-teman bayangkan ketika mendengar istilah kemasan multi kampus atau multi kampus secara umum. Jawabannya banyak ya. Ada tentang Indonesia Pintar, ada yang bilang jarak jauh, ada yang bilang kesetaraan fasilitas, ada yang bilang sehari-hari berkegiatan di kampus Ganesha dan Jatinangor, sinergi, terus ada yang bilang walaupun jauh tetap dekat, ada banyak kampus, cabang, heterogen, kampusnya beda-satu, kegiatan ITB yang melibatkan Jatinangor, kegiatan mahasiswa yang aktif, mahasiswa kampus berbeda tapi satu, mahasiswa di luar kampus utama, struktur organisasi mahasiswa apa nih yang terbatas, tersebar namun saling terhubung, unik, kuliahnya pindah-pindah katanya ya. Oke, mungkin teman-teman kebayangnya kayak gitu ya, kita punya 2 kampus, punya dua suasana gitu ya, karena kan ada di Ganesha, ada di Jatinangor, bolak-balik kurang lebih kayak gitu ya si kondisinya. Tapi mungkin secara umum atau secara konsep mungkin next lagi, kalau teman-teman berbicara tentang kemahasiswaan tuh kurang lebih sebenarnya sama ya, karena kalau lihat teman-teman lihat di peraturan multi kampus sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan sebenarnya terkait sebenarnya seharusnya kemahasiswaan multi kampus, bahkan mahasiswa multi kampus dan mahasiswa di kampus Onji tadi ya, di kampus utama sebenarnya nggak ada bedanya, karena secara struktur pun sebenarnya wadah-wadah berkegiatan teman-teman di kemahasiswaan itu sebenarnya sama secara konsep ya, ada HMJ, ada unit, ada MWWM, ada kabinet yaitu karesidenan, ada kongres, ada secara elemen-elemen kemahasiswaan tuh kurang lebih sama. Tapi mungkin yang membedakan adalah karena mungkin secara desain sama tapi implementasinya berbeda. Karena kita baru 7 tahun dan ternyata ada beberapa hal yang menjadi perhatian dari multi kampus. Ini juga terkait dengan sama hal dengan fasilitas ya, fasilitas dan sebagainya yang sebenarnya didesain sama. Hak-hak mahasiswa ITB itu kan harus sama ya, ada 3. Nanti kita bahas lebih lanjut gitu. Next. Oke, mungkin ini sedikit tentang karesidenan multi kampus. Kalau ditanya karesidenan itu apa, ya sebenarnya dia itu kabinet gitu ya. Kabinet yang punya fungsi khusus ngurusin multi kampus. Ya sama dengan Kemenkoan yang lain. Ada kan ada Kemenkoan Pergerakan, ada Kemenkoan PSDM, Kesma dan sebagainya punya urusan masing-masing. Tapi multi kampus dipegang dengan beberapa urusan dipegang sama karesidenan. Tapi teman-teman di sini di multi kampus juga tetap bisa berhubungan dengan kabinet, jadi tidak ada batasan. Kita punya fungsi khusus aja gitu lah besarnya. Next. Nah, kalau secara perjalanan karesidenan mungkin singkatnya, karesidenan ini baru berdiri 3 tahun ya teman-teman, sekarang tahun keempat. Dan dulu tuh ketika 4 tahun yang lalu di bawah kepemimpinannya Kak Afrizal tuh karesidenan sebagai lembaga inisiator kayak ingin coba kita adain kegiatan-kegiatan inisiasi gitu ya, di mana bisa melibatkan seluruh masa multi kampus waktu itu.
Waktu itu ada kegiatan Ojan ya tahun 2000 berapa ya? 17 ingat aku ya. Ya, 2017 itu ada Ojan, Olimpiade olahraga ya, Olimpiade Jatinangor yang melibatkan semua HMJ waktu itu. Terus tahun kedua di bawah kepemimpinan Kaziha tuh akhirnya muncul keinginan dari beberapa mahasiswa terutama di HMJ, terutama anak-anak sosmas kayak buat mikir kayak kita bikin kegiatan sosmas bareng deh, kayak bikin kegiatan pengmas yang melibatkan seluruh lembaga buat kolaborasi. Ada namanya Abdi Maja ya, Abdi Maja nama kegiatannya, mungkin teman-teman bisa cari aja kayak gimana bentukan kegiatannya. Intinya kolaborasi pengmas, tapi itu turun dari inisiasi orang-orang gitu. Terus ketiga, diversifikasi. Nah, tahun kemarin di bawah kepemimpinannya Kak Safira, Kak Fira, karena sudah banyak kegiatan, sudah banyak inisiasi, akhirnya Kedisiplinan pengen multi kampus ini dibikin lebih beragam lagi. Jadi waktu itu pergerakan-pergerakan di bidang sosmas ada, di bidang kajian ada, di bidang relasi dengan pihak Jatinangor dan juga kecamatan dan juga Unpad juga udah mulai ada, tapi mulai diversifikasi, mulai beragam gitu, nggak cuma satu. Nah, kalau sekarang gimana? Nanti kita bahas nanti. Terus singkat lagi. Nah, sekarang kita masuk ke sebenarnya ke apa sih yang terjadi sebenarnya. Tadi kan kita bicara konsep gitu kan, kayak yang hal yang normatif lah ya. Mungkin kurang kebayang dan kurang kerasa. Terus sebenarnya pertanyaannya gimana sih hidup menjadi mahasiswa multi kampus? Mungkin teman-teman di sini ada yang sudah 1 tahun, ada yang udah 2 tahun, ada yang akan segera menjadi mahasiswa multi kampus mungkin semester depan, atau aku yang udah sekitar 4 tahun, berarti menjelang tahun kelima. Oke, anak tua berarti aku kan, tapi ya nggak apa-apa, sama aja kok. Kita sebagai mahasiswa multi kampus setidaknya seharusnya punya pengalaman dan juga suasana yang sama gitu ya. Bisa dilihat di sini ada bis legendaris ya di Trans Nangor. Kalau teman-teman tadi bilang bolak-balik itu adalah salah satu nyawanya anak multi kampus buat berkegiatan, karena kan sering bolak-balik dari Nangor. Terus bisa lihat dari asrama ya, kalau misalkan teman-teman lihat beberapa mahasiswa multi kampus juga punya rumah sendiri. Jadi kampus Jatinangor itu dianggap sebagai rumah, karena ke kelas ke kampus itu cuma hitungan menit, dan kadang suka dengan gaya-gaya yang masih di kamar, belum mandi, belum apa, ke kelas gitu kan. Terus juga kita punya ya, kampus Jatinangor terkenal dengan suasana kampusnya yang adem ya. Bisa lihat ini anak-anaknya suka main bareng, terus lihat senja bareng gitu ya. Sebenarnya aktivitas bareng juga ada kajian, kolaborasi beberapa lembaga, bikin kelas-kelas kecil, terus berkumpul antar lembaga. Ini yang kalau ini foto yang paling bawah kanan itu Ojan ya, Olimpiade yang dilaksanakan antar lembaga. Ya mungkin sebenarnya kalau bilang sebenarnya gimana suasananya, ya sebenarnya seperti kemahasiswaan pada umumnya ya, ada unit, ada HMJ dan sebagainya. Tapi ya permasalahan adalah lagi kalau misalkan di next. Nah, ini ternyata bukti pemandangan di Jatinangor ya. Ada gunung di belakang, ada gunung lagi di belakang, dan ada awan ya. Ini suasana yang paling oke lah di jam sore atau jam pagi-pagi itu di multi kampus di Jatinangor terutama. Next. Terus kalau terkait apa sih isu-isu atau permasalahan lah ya, kalau kita bisa bilang tentang kemasukan multi kampus yang terjadi itu apa? Dan tadi kan mungkin aku juga nanya ke teman-teman, kira-kira apa sih yang teman-teman khawatirkan ya ketika mendengar kata dunia multi kampus, dan jawabannya macam-macam ya. Ada yang bilang ini jawabannya tidak terlihat. Ada yang bilang katanya khawatir tidak setara gitu kan. Ada yang bilang teman-teman khawatir universitasnya terbatas kegiatannya, tidak sebanyak di teman-teman kampus utama, ketimbangan fasilitas, kualitas yang berbeda, koordinasi katanya kurang solid, lebih individualis. Terus ada yang bilang takut keteteran katanya, takut ribet aja kalau misalkan ada urusan-urusan yang harus berhubungan dengan desa, terabaikan, terjadi kesenjangan ya teman-teman bilang di sini. Koordinasi susah ya, benar tadi yang bilang juga, tidak merata kegiatan mahasiswa, mungkin lebih ke transport, pembagian tidak merata, fasilitas, relasi tidak baik, prasarana kurang, sepi kegiatannya, kesenjangan, kurang pengetahuan dan lain sebagainya.
Oke, sebenarnya kalau teman-teman bertanya mungkin ya, kayak sebenarnya apa sih tujuan aku menjelaskan ini? Apakah ingin memberikan memberikan rasa khawatir aja gitu ya biar teman-teman makin bingung dan makin demot gitu ya? Apakah seperti itu? Enggak. Karena sebenarnya menurut aku untuk teman-teman bisa tahu dan bisa berkembang dan bisa mengembangkan multi kampus di saat yang bersamaan itu teman-teman harus tahu apa yang terjadi gitu ya. Oke, next lagi. Oke, mungkin kalau terkait isu kira-kira ada beberapa sih. Pertama tentang sistem ya. Ini sebenarnya hal yang sangat mengakar. Karena tadi kalau aku bilang kan Kementerian kamu sudah cukup banyak melakukan adaptasi, perubahan, dan juga inisiasi lain ya. Tadi banyak ada 4 tahun di kedisiplinan dan 7 tahun mungkin di lembaga. Nah masalahnya adalah eh, sebenarnya kita berdiri 7 tahun, tapi 7 tahun ini berdiri belum atas satu landasan atau satu mimpi yang sama gitu. Artinya sistem yang dibangun di Kementerian kampus itu masih meraba-raba gitu. Belum ada satu sistemnya ajak yang memang benar-benar diaminkan oleh mungkin orang sesepuh atau orang-orang sekarang kayak multi kampus itu harus gini 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 gini. Terus pakai oleh seluruh elemen multi kampus. Nah belum gitu. Jadi sehingga hasil belum jelas akhirnya Kementerian multi kampus itu masih kasarnya masih trial and error gitu. Dan menurut aku ini harus segera diperbaiki gitu. Next. Kedua, terkait urusan masing-masing. Di sini mungkin jadi point out juga karena kan multi kampus atau kemahasiswaan itu kan terdiri dari banyak elemen ya, ada lembaga, unit, HMJ, ada kemahasiswaan terpusat, ada mahasiswanya, ada lain sebagainya banyak ya. Nah, sebenarnya hal yang wajar ketika memang setiap elemen ini punya urusan dulu yang harus selesaikan, itu dapurnya masing-masing kan biar kuat gitu. Toh sebenarnya kabinet atau KMITB pun dulu kalau teman-teman baca sejarahnya dibentuk karena keinginan HMJ waktu itu buat udah kita bikin lembaga terpusat lah gitu. Nah, karena karena kita masih punya hal yang harus diselesaikan secara fundamental di setiap unsurnya, makanya terkesannya terlihatnya kita fokus pada urusan masing-masing. Tapi yang aku lihat di sini kebaikannya adalah banyak sekali elemen-elemen multi kampus, lembaga atau HMJ itu terutamanya sudah mulai kuat gitu, sudah mulai punya identitas yang kuat di relatif terhadap orang-orang di ITB gitu ya, bahwa otaknya mulai gimana itu udah mulai keren gitu, udah mulai kuat, udah mulai punya warna dan arah yang jelas. Nah, maka dari itu sebenarnya sekarang sudah waktunya kita mulai memikirkan kondisi multi kampus di kacamata yang lebih luas gitu kan, di ruang yang lebih luas gitu, bukan hanya fokus pada satu lembaga saja. Dan ini yang teman-teman sedang lakukan ya, terima kasih sudah mulai mau ngajak multi kampus sebagai jadi salah satu bahan pembelajaran teman-teman, itu adalah satu inisiasi yang baik. Next. 3, terkait ketergantungan. Nah, ini juga mungkin nanti aku bahas lebih lanjut tentang sebenarnya ada ketergantungan kita sebagai mahasiswa di kampus dengan kemahasiswaan di kampus utama itu bisa jadi permasalahan, bisa juga jadi potensi. Tapi di sini aku mau ngambil sebagai isu karena kenapa? Mungkin sebenarnya wajar ya kita sebagai manusia normal, mahasiswa yang punya kesadaran untuk memilih, kita ya nggak apa-apa gitu kan, memilih berkegiatan di tempat A, memilih kegiatan di tempat B dan nggak ada masalah. Tapi ketika ketika fenomena itu menjadi fenomena yang dilakukan oleh semua orang, itu jadi permasalahan. Karena sebenarnya semakin banyak mobilitas yang terjadi oleh seluruh mahasiswa multi kampus, akhirnya keinginan untuk membangun multi kampus sendiri jadi sulit gitu, jadi sulit berkembang. Nanti mungkin aku jelasin secara teori kalau ya, ini sebenarnya bisa dijelaskan secara sederhana. Next lagi. Di sini aku fokusnya tidak ingin menyalahkan individu atau misalkan orang atau salah satu pihak ya, tapi ini aku menjelaskan fenomena secara kacamata yang lebih luas bahwa terjadi seperti ini gitu kan. Jadi disclaimer dulu aja. Dan keempat tadi ini terkait kebutuhan dasar yang teman-teman sudah sebutkan jelas ya, secara kebutuhan dasar, baik itu kebutuhan dasar untuk berkegiatan akademik, baik fasilitas dasar untuk mengembangkan diri di bidang non akademik, ataupun fasilitas penunjang untuk untuk ruang bergerak teman-teman kayak fasilitas-fasilitas penunjang. Ya jelas masih ada beberapa hal yang harus diimprove di multi kampus, tapi dibandingkan 7 tahun yang lalu atau 9 tahun multi kampus dibikin, ya sudah ada perkembangan yang cukup pesat, dan aku merasakan itu 4 tahun terakhir sudah cukup banyak perkembangannya, baik sarana maupun sarana atau prasarana ya. Oke, next lagi. Terus terkait suasana kemahasiswaan multi kampus. Nah, akhirnya tadi sebenarnya itu adalah dampak akhirnya ya. Ketika tadi sistem kita belum belum ada yang ajak, belum final, urusan kita masih fokus pada masing-masing. Ketiga, ketergantungan. Keempat juga fasilitas, akhirnya eh, menjadi dampak bahwa suasana kemahasiswaan multi kampus yang teman-teman rasakan tadi itu terkesan belum
pesat gitu, belum bisa berkembang teman-teman di kampus utama ya. Kita kan benchmarknya saudara kita sendiri itu di teman-teman kampus utama, atau bahkan tetangga multi kampus deh, Unpar gitu kan. Dibanding Unpar mungkin kesannya ITB sepi banget gitu ya. Mungkin teman-teman sering dengar itu ya, istilah kayak ITB multi kampus tuh atau ITB Jatinangor tuh sebenarnya ada orangnya nggak sih? Karena mungkin teman-teman sering dengar itu. Kalau misalnya teman-teman cerita tahu ya karena ini penyebabnya gitu, karena ada beberapa faktor yang sebenarnya bisa dijelaskan gitu ya. Dan akhirnya itu dari pemahaman kita akhirnya bisa tahu sebenarnya bagaimana cara untuk mengembangkan multi kampus, dan di sisi lain bisa mengembangkan diri kita sendiri. Padahal sebenarnya kegiatan tuh ada, unit ada gitu ya, HMJ ada, dan cukup berkembang juga, tapi ranahnya masing-masing, jadi tidak terlihat di sebuah gerakan kolektif masa multi kampus yang hidup kelihatannya gitu, kelihatannya ya. Tapi ini namanya juga isu, apa kebenarannya patut dicari tahu lebih lanjut. Next lagi. Tapi tadi kalau aku bilang di awal, apakah tujuan aku menyampaikannya adalah untuk menambah masalah teman-teman, biar teman-teman kayak udah makan multi kampus, udah makan masuk jurusan baru, udah sedang mengalami rangkaian ini, pasti kan ada tugas dan sebagainya, apakah aku akan mendapat beban lain gitu ya? Jawabannya mungkin iya, mungkin enggak gitu ya. Karena sebenarnya di balik segala stigma negatif atau misalkan hal-hal yang dianggap mengkhawatirkan di multi kampus itu ada juga sisi baiknya. Menurut aku ini adalah modal yang cukup kuat untuk akhirnya kita sebagai mahasiswa multi kampus, siapapun itu, berapapun angkatannya, bisa berkembang gitu lebih baik. Nah, sisi baiknya ada 4, kalau teman-teman lihat. Next. Sisi baiknya aku rasakan selama 4 tahun ini, kita punya 4 sumber daya sebenarnya. Sumber daya. Kekuatan gitu ya, mungkin ya, kekuatan. Karena pertama kebanggaan. Kalau teman-teman tahu, kita di sini kan mahasiswa multi kampus jumlahnya dikit pertama, kedua nasibnya relatif sama ya. Meskipun jurusan beda, tapi secara suasana, nasib dan lain sebagainya itu sama gitu. Kita diperlakukan sama oleh orang lain, kita punya kampus yang sama, punya struggle yang sama, bolak-balik masih membangun lembaga-lembaga baru, itu kita punya poin yang sama. Maka dari itu, karena punya kasarnya common enemy dan common problem, kalau secara teori komunitas itu akhirnya kita punya satu kesamaan permasalahan dan satu motivasi yang sama gitu. Meskipun sebenarnya tidak secara langsung kita sepakat kita masalahnya sama, tapi yang aku lihat selama 4 tahun itu punya satu ciri yang sama sebagai mahasiswa multi kampus gitu. Punya masalah lah gitu. Maka dari itu akhirnya muncul kebanggaan bahwa sebagai multi kampus itu kita punya motivasi lebih gitu untuk mengembangkan multi kampus. Baik skalanya HMJ, baik skalanya kelompok unit, baik skalanya secara umum gitu ya. Multi kampus itu kebanggaannya menurut aku oke banget multi kampus itu. Kedua, kolaborasi, karena memang kita dikit, sebenarnya peluang-peluang dan juga kemungkinan untuk membuat kolaborasi yang sangat baik itu sangat tinggi di multi kampus, karena kita hanya ada 11 atau 12 lembaga, 5 kepresidenan, terus juga ada unit-unit yang jumlahnya belum terlalu banyak. Keinginan untuk jadi kita kerjasama aja, jadi kita bekerja sama bareng lah, itu tinggi di multi kampus. Kalau misalnya tadi permasalahannya adalah dia masih fokus dengan urusan masing-masing, oke, tapi keinginan ya berarti modal ya kan, modal untuk ingin bekerja sama tuh ada gitu di multi kampus. Udah mah tadi secara fungsi ada juga bidang keilmuannya bisa mirip gitu kan, bisa dikembangkan bareng. Ketiga di sumber daya yang melimpah. Yang aku sadar selama 4 tahun di multi kampus adalah sebenarnya sumber daya atau modal-modal yang masih mentah gitu ya, raw, istilahnya apa ya, raw capital yang kita punya tuh banyak gitu multi kampus, dan sebenarnya itu masih bisa dikembangin. Kayak misalkan kita punya jurusan keilmuan yang berbeda yang spesifik. Kalau teman-teman pernah dengar kan, kayak jurusan di Nangor tuh adalah jurusan nomor pertama dan satu-satunya di Indonesia misalkan. Itu kan sebuah keunikan ya, yang bisa dieskalasi lebih jauh, yang bisa dielaborasi. Terus juga tentang struggle kita sebagai mahasiswa kampus itu juga modal. Suasana kampusnya, Jatinangornya, relasi dengan pihak-pihak luar Jatinangornya, dan sebagainya, itu adalah sebuah modal yang menurut aku sangat berlimpah gitu ya, bisa dimanfaatin bagus. Dan kampusnya sendiri sebenarnya unik, kalau teman-teman explore fasilitas dan sebagainya, itu banyak banget fasilitas di Jatinangor yang sebenarnya tuh wah ini cuma ada di ITB doang gitu kan, cuma ada di ITB Nangor doang, itu menarik. Dan terakhir, karena kita punya sumber daya melimpah, punya kebanggaan, punya potensi untuk berkolaborasi, akhirnya kita tuh punya, ini mungkin ini ya satu kelebihan yang aku highlight adalah kita punya ruang untuk bereksplorasi gitu. Kalau teman-teman yang aku rasain masuk di kampus tuh punya manfaat atau punya keinginan buat bereksplor lebih jauh gitu dibanding teman-teman di kampus lain, di kampus manapun ya di Indonesia, karena kita masih baru,
ruang untuk beraktivitas untuk so ide itu banyak, tapi sumbernya juga banyak, jadi bisa dimanfaatin banget. Dan yang aku rasain adalah aku kan berkemahasiswaan ya sering juga ya di Ganesha, kadang ketarik juga, kadang di multi kampus, tapi kesempatan untuk aku ngide nyobain ini itu trial and error dan akhirnya menginisiasi dan berinovasi itu di multi kampus tuh ketara banget, enak lah gitu. Makanya menurut aku multi kampus adalah nanti coy, apakah sudah habis waktunya, adalah kesempatan yang baik untuk teman-teman bereksplorasi apapun itu. Bentar aku pastikan dulu ada apa ini. Oh, tidak ada apa-apa ternyata. Oke, next lagi. Jadi 4 poin itu mungkin yang mau aku highlight. Nah, mungkin ini aku coba rangkum peristiwa itu jadi dalam sebuah teori ya, sebuah konsep pengembangan wilayah anak-anak PWK. Jadi sekarang coba kita ibaratin multi kampus itu atau kemahasiswaan ITB itu menjadi sebuah wilayah atau kayak kota-kota atau daerah ya. Jadi ada Ganesha sebagai kampus utama atau kota paling maju misalkan. Terus multi kampus itu adalah wilayah sekitar atau kota-kota pesisir atau kota-kota sekitar Jakarta, multi Ganesha. Ya contohnya kayak gitu ya. Berarti ada wilayah Jatinangor, ada wilayah Cirebon. Nah, sebenarnya secara teori harusnya tuh wilayah yang maju itu bisa memberikan manfaat atau pengaruh ke wilayah sekitarnya buat dia juga ikutan maju gitu. Kayak misalkan Indonesia misalkan sudah punya perkembangan yang cukup signifikan, harusnya wilayah sekitarnya itu bisa ikut berkembang, dan memang terjadi kan. Misalnya kita belajar, kita beraktivitas, kita mencoba untuk aktualisasi diri di kampus Ganesha misalkan, kan kita banyak belajar dan akhirnya kita juga secara tidak langsung berkembang kan. Akhirnya masuk di kampus, orang-orangnya juga ikut berkembang gitu kan. Dan itu memang benar-benar terjadi kan. Nah, tapi masalahnya karena adanya ikatan itu yang terlalu kuat, akhirnya jadi ada bentukan ketergantungan. Karena terlalu sering bergantung, kalau misalkan itu terjadi terus-menerus tanpa ada strategi yang jelas di kampus atau di wilayah sekitarnya, itu akhirnya jadi kita terkena efek namanya backwash effect. Justru malah kebalik, kita malah ketarik sumber daya ke kampus utama, kita ketarik terus sehingga yang mau mengembangkan wilayah sekitar tadi itu malah jadi gak ada gitu. Itu teorinya namanya backwash effect. Next lagi, atau teori dependensi. Nah, maka dari itu karena aku mencoba menyimpulkan hal itu dengan sebenarnya kita punya potensi, punya sumber daya, makanya aku pengen ngembangin multi kampus itu atau multi kampus sekarang pengen dibawa dengan konsep pengembangan multi kampus bernuansa lokal lah ya. Kalau teori dasarnya namanya teori local economic development, di mana sebenarnya suatu wilayah itu bisa berkembang ya udah dengan cara coba ekstrak semua hal-hal yang dimiliki oleh wilayah itu sendiri, kayak misalkan sumber daya lokalnya, masyarakatnya, dan lain sebagainya. Dan itu juga dilaksanakan oleh seluruh masyarakat secara partisipatif. Kurang lebih kayak gitu secara konsep mentahnya. Nah, kalau diadaptasi jadi multi kampus, next lagi, nama konsep atau misalkan nama nyawa yang akan dibawa oleh multi kampus sekarang itu adalah konsep swakarsa multi kampus atau multi kampus yang berkembang dengan memanfaatkan sumber daya dan atas kesadaran sendiri. Jadi tadi ya, nilai lokal, semua elemen lembaga itu harusnya punya motivasi yang sama, setidaknya buat mengembangkan, ya udah kita ngembangin kita sendiri aja dengan sumber yang kita punya gitu, dan tetap berhubungan dengan banyak orang, itu berelasi juga. Next, ini kan sebenarnya konsep ya, ini kita bicara konsepnya sederhana. Dan kalau misalkan dalam keresiden sendiri, kira-kira akan membawa multi kampus itu dalam 5 hal ya yang akan dikembangkan dengan nuansa lokal. Pertama, sistem. Tadi kan sistem kita kan belum punya sistem yang jelas, makanya nanti aku dengan teman-teman lembaga juga akan melaksanakan perancangan sistem yang lebih baik. Kedua, kaderisasi. Karena multi kampus sumber daya paling utamanya adalah manusia atau mahasiswanya, makanya kader multi kampus juga harus ditingkatkan. Dan ini juga salah satu rangkaian supaya teman-teman juga punya setidaknya satu pemahaman dan awareness yang sama tentang multi kampus itu, oh begini loh gitu. Itu kan sebuah kader yang baik ya. Ketiga, lembaga sebagai salah satu elemen dari multi kampus juga harus dikembangkan bersama-sama gitu ya, jadi fokusnya juga. Keempat, ini kebutuhan dasar jelas ya. Dan terakhir, nuansa lokal. Tadi kalau aku bilang pengen meningkatkan nilai-nilai lokal ya, berarti suasana berkemahasiswaannya kayak di dinamisasi kampusnya juga harus bernuansa lokal. Jadi akhirnya kayak kegiatan-kegiatan nanti yang akan dilakukan secara pusat juga memanfaatkan keunikan di multi kampus, kayak misalkan jurusan teman-teman, kayak misalkan ilmuwan teman-teman, kayak misalkan suasana multi kampus, atau misalkan kegiatan atau permasalahan kita tuh diangkat jadi sebuah
topik-topik di kegiatan-kegiatan terpusat nanti. Nanti kita lihat aja apa yang akan terjadi dan teman-teman bisa berkontribusi juga nanti. Dan mungkin dari suasana bercerita juga ada. Jadi tidak hanya dalam kegiatan. Nah, next. Mungkin kita berkenalan sedikit dengan teman-teman kepresidenan multi kampus. Ini ada berapa ya? Ada aku sebagai gubernur, ada manajemen internal, ada Dinpus, ada dinas Ceritera, Kesma, dan juga pengembangan sumber daya manusia. Perkenalan dengan teman-teman dan juga teman-teman lembaga yang lain kita akan bekerja sama. Ini tapi sebenarnya kan hanya sebagai rencana gitu ya. Tapi mungkin karena di sini aku pengen menjelaskan hal-hal yang sebenarnya realita terjadi dan sebenarnya apa yang akan kita lakukan ke depan. Karena memang apa yang tadi teman-teman isi di questionnaire tidak jawabannya benar semua gitu ya. Kalau aku bisa bilang benar gitu, emang begitu adanya. Tapi apa tadi potensi-potensi yang teman-teman sebutkan juga ada benernya. Jadi kita sedang berada dalam hubungan love hate relationship lah ya gitu. Ya kita hidup dengan itu, berarti kamu hidup dengan permasalahan dan itu keunikannya. Next lagi. Terus kalau misalkan tadi aku tanya sebenarnya kita mau bicara masalahnya apa, isunya apa, potensinya apa, terus presidenan gimana, apa yang udah dilakukan. Terus pertanyaannya kalau misalkan teman-teman sebagai mahasiswa multi kampus nanti ke depan, apa yang akan teman-teman lakukan? Mungkin aku pengen kayak ini iseng aja, lempar pertanyaan iseng kayak kalau teman-teman jadi seseorang, apa yang akan teman-teman lakukan? Ini aku coba jawab, coba jelasin, coba bacain jawaban-jawaban random teman-teman ya. Jika aku menjadi gubernur multi kampus, ini ada yang bilang, aku akan mengajak kampus ITB di luar Ganesha untuk maju dan berkembang. Oke. Jika aku menjadi ketua unit, aku akan lebih merangkul teman-teman di kampus lain. Jika aku menjadi ketua unit, maka aku akan membuat sekre di kampus lain, setiap kampus. Jika aku menjadi presiden kabinet nih kan, aku akan membuat sebuah proker yang menyatukan multi kampus. Jika aku menjadi ketua unit, maka aku akan menjadi lebih mengembangkan unit lebih baik lagi. Jika aku menjadi gubernur multi kampus, aku akan mewujudkan koordinasi multi kampus yang lebih baik. Ini ada yang lagi nih menarik ini. Jika aku menjadi rektorat ITB, maka aku akan ingin memindahkan banyak program studi ke Nangor. Mantap. Jika aku menjadi Kahim, nah ini nih contoh ya. Aku akan membuat himpunanku berubah jadi himpunan yang jauh lebih baik lagi. Asik. Jika aku menjadi Kahim, aku akan mengembangkan himpunan agar lebih aktif, produktif, kreatif, dan sesuai dengan keilmuan yang dipelajari. Jika aku menjadi jika aku menjadi Kahim, maka aku akan menyampaikan aspirasi. Oke. Jika aku menjadi Kahim, aku akan aktif dalam membentuk kampus antara kampus Nangor dan Ganesha. Jika aku menjadi Kahim, aku akan menuntut hak serta menjalankan kewajiban sebagai mahasiswa multi kampus. Jika aku menjadi presiden KM, maka aku akan bertanggung jawab. Oke. Jika aku menjadi ketua unit, maka aku akan membuat acara rutin yang bisa menjadi hiburan dan membuat mahasiswa bahagia selalu. Yeay. Nih, jika aku menjadi ketua direktorat ITB Nangor, aku akan meningkatkan fasilitas yang ada di kampus ITB Nangor. Oke. Jika aku menjadi Kahim, aku akan mengembangkan kemampuan pribadi dan mengembangkan himpunan. Berarti yang mau jadi Kahim banyak ya. Amin. Jika aku menjadi Kahim, maka aku akan berevolusi. Yang lain, oke. Mantap nih. Oke. Nah, terus permasalahannya. Next lagi. Terus kalau tadi kita udah bicara, kalau teman-teman jadi ini. Nah, aku punya pertanyaan terakhir. Ini pertanyaan yang bisa dijawab 1 menit. Jawab terakhir aja. Dijawab aja. Pertanyaannya sederhana kayak sebenarnya kalau teman-teman udah kebayang masalahnya apa, potensinya apa yang terjadi, terus teman-teman udah kepikiran kalau teman-teman jadi seseorang, teman-teman bakal ngelakuin ini. Nah, pertanyaannya adalah kalau teman-teman sekarang udah jadi mahasiswa multi kampus, gimana teman-teman adalah mahasiswa multi kampus, apa yang akan teman-teman lakukan gitu ke depannya terhadap multi kampus dan mungkin untuk lebih jauh lagi manfaat sekitar multi kampus ya. Tolong diisi mungkin ini 5 menit juga di kuis kepresidenan 2. Ini ada foto orang, ceritanya aku ya. Nih, mirip gue sih. Mirip gak? Oh, ada jambang mirip. Oke. Silakan diisi di pertanyaan terakhir. Itu udah ada linknya juga ya. Enggak. Ini aku kasih waktu 2 menit aja ya sebelum nanti kita
ke pertanyaan pemaparan terakhir dan closing. Oke, sudah ada beberapa jawaban nih. Nah, kasih teman-teman bisa next. Sebelum itu aku bacain dulu ya. Ini ada beberapa jawaban nih, Bos. Pertama, apa yang akan kamu lakukan sebagai mahasiswa multi kampus ke depan? Pertama, jaga sikap. Yoi, mantap. Belajar yang giat dan ilmu yang dapat belajar yang giat dari ilmu yang didapat dan bisa berdampak untuk semua. Juga mengembangkan keilmuan dan bereksplorasi semaksimal mungkin dengan sumber daya kearifan lokal. Yoi. Saya suka kata kearifan lokal ini ya. Melakukan sosialisasi dan juga berusaha agar kampus yang kita tempati terlihat bagian-bagian yang menonjolnya. Asik. Belajar dengan giat dan mengembangkan potensi diri dengan mengikuti kegiatan yang mampu menumbuhkan soft skill kita. Mengembangkan teknologi yang baru, memperbanyak teknologi, membuat keunikan sendiri yang dapat memicu pengembangan kampus. Saya akan berusaha aktif dalam himpunan, amin. Saya akan fokus untuk mengembangkan kekeluargaan himpunan saya. Dan berrelasi dan berkolaborasi dengan massa, membuat multi kampus menjadi pusat-pusat baru. Oke, mantap. Konsep pusat-pusat baru tuh keren. Berusaha berkembang, berkolaborasi dengan kampus berusaha berkembang, berkolaborasi dengan kampus pusat, mendirikan UKM lain bersama kelompok mahasiswa lain, dan berkomunikasi serta bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Oke, mantap nih ada masyarakat sekitar. Menjalankan swakarsa multi kampus dengan baik dan memberdayakan suasana lokal dengan lebih baik, tepat sasaran. Mengembangkan himpunan, belajar dengan baik, merangkul mahasiswa multi kampus dan menjadi mahasiswa yang tidak menyusahkan sekitar. Menjadi mahasiswa multi kampus, aku akan memanfaatkan kebudayaan kampus sebagai wadah mengembangkan diri bagi pelopor kemajuan iptek dan lingkungan sekitar. Untuk mengembangkan kampus, saya rasa kita perlu banyak berdialektika dan punya tujuan akhir. Memiliki tujuan akhir berfungsi untuk membuat jalan untuk berkembang. Berdialektika berfungsi untuk mengarahkan agar kita tidak keluar jalur dan tersesat. Asik. Membuat acara baru dapat menyatukan internal, menuntut hak atas kemudahan akses, mengembangkan kemahasiswaan di kampus agar lebih hidup, belajar dengan giat, inovasi dengan pada bidang keilmuan dan sebagainya. Oke, mantap sih, keren. Aku berterima kasih atas jawaban teman-teman yang bagus. Mudah-mudahan menjadi doa dan menjadi salah satu gambaran teman-teman akan teman-teman lakukan ke depan. Amin. Next lagi. Tapi sebenarnya dari semua jawaban itu yang ingin aku sampaikan adalah sebenarnya teman-teman sebagai mahasiswa, tadi aku yang ingin sampaikan di awal, kita punya 3 hal sebenarnya yang bisa kita punya 3 hak gitu ya sebagai mahasiswa. Pertama, untuk mendapatkan kebutuhan dasar sebagai mahasiswa, itu kebutuhan untuk berakademik, kebutuhan untuk lulus dan sebagainya, belajar. Kedua, teman-teman punya hak untuk mengembangkan diri teman-teman dimanapun itu, di fasilitas apapun yang ada di TB, itu hak teman-teman bebas. Dan ketiga, teman-teman juga punya hak untuk
mengimplementasikan ya karya teman-teman tuh bebas gitu kan, dimanapun pokoknya wadah apapun itu teman-teman punya hak dan punya apa ya, punya argumen itu. Teman-teman ya udah, teman-teman mau kemanapun nggak apa-apa, asal teman-teman mau memenuhi kebutuhan itu ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Jadi sebenarnya teman-teman mau berkembang di multi kampus, mau di non multi kampus, sebenarnya secara rasional choice itu nggak ada masalah, teman-teman silahkan gitu kan. Tapi masalahnya yang aku ingin sebenarnya multi kampus akan berkembang, akan tidak, akan naik, akan turun, akan pesat apapun tergantung bukan oleh satu orang dua orang, tapi tergantung tergantung si mahasiswanya secara keseluruhan gitu, nggak cuma satu orang dua orang masuk. Karena yang aku sadari selama 4 tahun, multi kampus itu tidak pernah kehabisan orang hebat ya teman-teman. Multi kampus itu selalu punya orang-orang hebat, ada gitu ya, kahimnya keren, ketua presidennya keren gitu ya. Terus uh, teman-teman yang aktif-aktif di tempat lain juga itu keren, aku tahu anak multi kampus itu punya value lebih gitu ya. Makanya karena tadi kita punya struggle yang sama, punya perjuangan yang lebih dari teman-teman kampus lain, makanya ketika kita beraktivitas di satu wadah ya bakal menonjol gitu, bakal hebat karena kita struggle lah gitu, kita kuat gitu kan, bolak-balik aja kuat gitu ya tiap hari. Tapi masalahnya multi kampus juga butuh orang hebat doang gitu, butuh orang hebat yang satu gitu. Itu sebenarnya poin aku. Ya kita sebenarnya siapapun itu ya, gak cuma satu orang, gak cuma angkatan tingkat 4, tingkat 3, tingkat 2, tingkat 1, tapi semuanya gitu. Kalau kita punya kesadaran kolektif sama gitu ya, oke kita mau ke sana gitu ya arahnya. Itu akhirnya bisa multi kampus mau maju enggak, karena ya aku sadar kita butuh itu sebenarnya. Karena orang hebat gak akan pernah habis kalau mau di multi kampus. Jadi aku berdoanya teman-teman bisa jadi orang hebat yang punya kesadaran terhadap multi kampus sih sebenarnya itu. Dan sebenarnya kita doang yang bisa nentuin, bukan cuma aku doang, tapi kita di sini, semua yang di sini yang nentuin multi kampus seperti apa ke depan. Karena sebenarnya kita cuma 4 tahun ya kuliah ya. Ya aku sebenarnya 5 tahun karena ya lama-lamain aja gitu, masih belajar jadi mahasiswa 4 tahun ya. Kita cuma 4 tahun sebagai mahasiswa, jatahnya sama secara waktu. Tapi kita punya kesempatan lebih untuk belajar mengembangkan atau memberdayakan suatu daerah atau wilayah. Dan itu gak dimiliki sama orang lain gitu, cuma multi kampus aja. Dan aku sangat memanfaatkan itu sekarang gitu ya. Oke, next lagi. Dan sebenarnya tantangan ke depan seperti apa tentang multi kampus makin banyak coy. Maksudnya ketika kita sedang normal-normal aja tuh, multi kampus tuh kan selalu digandrungi oleh permasalahan ini, belum kelar ini udah ada ini, belum kelar masalah A, B muncul dan sebagainya. Dan sekarang muncul lagi gitu ya. Ketika pandemi kan sebenarnya teman-teman nanya, sebenarnya relevan nggak sih multi kampus di kala pembelajaran jarak jauh gitu ya. Karena kita nggak di kampus, kan sekarang nggak di Nangor gitu kan, kita di rumah masing-masing. Dan berarti kalau gitu ya udah kita nyatu aja di kabinet gitu kan. Mungkin teman-teman sempat mikir gitu. Tapi apakah itu adalah solusi yang baik untuk multi kampus masa depan gitu? Enggak. Makanya kita kan selalu menghadapi tantangan gitu kan masa depan. Belum lagi terkait ketergantungan yang mungkin menjadi permasalahan, belum terkait fasilitas yang belum yang harus terus berjuangkan, belum lagi tentang bagaimana cara kita berkembang di tengah pandemi, di tengah industri 4.0, di tengah kecanggihan teknologi dan juga arus informasi yang sangat cepat gitu ya. Gimana cara kita bisa membuat multi kampus dengan menjadi kemahasiswaan yang benar-benar ajak dan matang gitu. Apakah butuh berpuluh-puluh tahun, apakah butuh 100 tahun kayak ITB gitu ya, biar kita multi kampus jadi 100 tahun multi kampus baru kita bisa maju, apakah seperti itu? Dan sebenarnya yang bisa nentuin ya sebenarnya kita gitu yang bisa nentuin, manusianya yang bisa nentuin, bukan cuman fasilitas dari ITB-nya aja. Sebenarnya ITB juga berperan ya sebagai otoritas di sana yang ngasih fasilitas dan sebagai kata kebijakan, tapi menurut aku yang paling besar, yang paling besar itu ya dari mahasiswanya sendiri, dan bukan cuma satu dua orang, butuh gerakan kolektif seperti itu teman-teman. Oke, next lagi. Tapi atas apapun yang tadi terjadi, atas permasalahan apapun itu, atas segala potensi, atas segala motivasi, perjuangan, rasa gak enak atau rasa senang teman-teman yang semua teman-teman multi kampus ini, aku ingin mengucapkan sebenarnya selamat datang teman-teman di dunia multi kampus. Mungkin kita masih PJJ sekarang, tapi kita akan segera belajar dan akhirnya memang benar merasakan dan belajar langsung bagaimana serunya menjadi mahasiswa multi kampus mungkin di masa depan atau apapun itu. Jadi ini backgroundnya ada beberapa lembaga multi kampus. Mengucapkan selamat datang di multi kampus dan terima kasih teman-teman semua belajar tentang multi kampus pagi ini ya. Karena tidak semua orang perlu aku untuk mau belajar pagi-pagi gini. Terima kasih. Dan next lagi, ini mungkin sedikit promosi ya. Untuk lebih seru lagi mungkin teman-teman silahkan follow ini
Instagramnya Multikampus yang berperan sebagai wadah bercerita teman-teman Multikampus seluruh. Teman-teman juga bisa cerita kok di Instagram ini, kita bakal seru-seruan bareng di Cerita ITB. Dan untuk informasi formal lengkapnya atau informasi resmi tentang keresidenan bisa di-follow di sini. Di sebelah kanan, sebelah kiri di Multikampus ITB. Mungkin ini ngomong apa? Oh, mungkin sekian dari aku. Ngobrol-ngobrol aja biar makin asik. Terima kasih sekali lagi. Salam Multikampus, semangat terus teman-teman. Yuk. Baik, terima kasih kepada Kak Haris yang telah menyampaikan materi mengenai Multikampus ITB. Sangat informatif ya. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke sesi tanya-jawab. Kepada peserta, silakan untuk menyalakan kamera dan diingatkan untuk duduk dengan rapi. Sekali lagi kepada peserta, silakan untuk menyalakan kamera dan diingatkan untuk duduk dengan rapi. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang sistem tanya-jawab kali ini. Sistem tanya-jawab akan dibuka beberapa termin. Dan setiap termin berisi 3 pertanyaan dari 3 penanya tercepat. Kemudian, 3 pertanyaan akan dikumpulkan terlebih dahulu, yang selanjutnya akan dijawab oleh Kak Haris. Kepada peserta yang ingin bertanya, silahkan ketik interupsi di kolom chat dan setelah dipersilahkan, sebutkan nama dan NIM di mic, kemudian boleh langsung menyampaikan pertanyaannya. Sekarang saya akan membuka termin pertama dari sesi tanya-jawab ini. Silahkan untuk mengetik interupsi di kolom chat sekarang. Sekali lagi, silakan untuk mengetik interupsi di kolom chat sekarang. Yuk, santai dulu aja teman-teman. Kalau mau berpikir dulu, santai. Masih ditunggu ya. Oh ya, udah ada yang interupsi ya. Pertama dari Jayus, terus dari Krista. Oke, mantap. Mungkin nunggu satu orang lagi ya Kak yang interupsi. Sampai 9.30. Oh, udah ada. Ataya. Nah, sekarang boleh buat Jayus dulu buat menyampaikan pertanyaannya. Oke, saya Muhammad Tojayus Purnama 145190117 ingin bertanya. Nah, rencana kan akan pemindahan kampus Cirebon, kegiatan yang di Jatinangor ke Cirebon. Nah, saya ingin bertanya mengenai Karesidenan Multikampus nih, bagaimana kesiapan Karesidenan Multikampus terhadap pemindahan kampus Cirebon untuk berkegiatan maupun untuk keorganisasian lainnya. Sekian. Oke, ini langsung dijawab atau dikumpulin dulu ya Kak pertanyaannya. Iya. Thank you. Baik. Makasih buat Jayus tadi yang udah nyampein pertanyaannya. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan kedua dari Krista. Boleh langsung aja. Baik, makasih Kak. Kenalin saya Krista. Saya mau nanya, contoh kolaborasi apa sih, kolaborasi lembaga bersama yang pernah ada tuh apa aja, terus kedepannya ada rencana apa dari Kakak sendiri? Makasih. Oke, makasih Krista.
Kita lanjut ke pertanyaan ketiga dari Ataya. Boleh? Halo Kak, kenalin aku Ataya, NIM 1451908. Sebenarnya aku cuma mau nanya, gimana sih caranya biar kita tuh bisa lebih yakinin, maksudnya orang-orang kan kadang-kadang masih suka sebelah mata gitu ya sama ITB multikampus. Nah, menurut Kakak gimana caranya biar kita bisa lebih kayak ngajak mereka buat bisa menganggap kayak multikampus itu juga sama aja kayak ITB Ganesha gitu Kak. Terima kasih. Oke, makasih Ataya atas pertanyaannya. Sekarang boleh langsung dijawab aja Kak. Mungkin aku sebutin lagi ya pertanyaannya, aku ulang lagi. Nomor 1 dulu dari Jayus. Rencananya kan akan ada pemindahan kegiatan dari Jatinangor ke Cirebon. Nah, bagaimana kesiapan keresidenan terhadap pemindahan ke kampus Cirebon tersebut? Boleh dijawab aja Kak Haris. Oke, jadi Jayus ya. Saya kira ini pertanyaan yang menarik. Bagus sih kalau ketahuan tentang teman-teman juga concern sama mahasiswa Cirebon ya. Emang struggle-nya juga beda ya, tapi kurang lebih sama. Nah, kalau terkait persiapannya, jadi persiapan secara apa yang sudah terjadi ya. Jadi kalau misalkan teman-teman tahu kan sebenarnya Cirebon ini kan sudah punya 3 lembaga ya, ada HMP Komisariat, ada BSO Cirebon MTI, ada BSO Krikat yang anak-anak Kria sama TI. Nah, sebenarnya dari teman-teman lembaga ini sudah punya inisiatif masing-masing ya. Kalau misalnya aku coba koordinasikan, karena aku juga dari HMP Komisariat. Juga kalau dari HMP Komisariat itu bikin namanya BSO Multi Kampus. Jadi mereka akan merancang, ini secara organisasi ya, akan merancang sebuah rencana pengembangan himpunannya di Cirebon itu gimana ketika sudah pindah. Karena sebenarnya struggle yang di Cirebon ini adalah, ini menarik ya, yang akan pindah ke Cirebon itu sebenarnya cuma angkatan 18 dan 19. Sementara angkatan 2017 nggak akan pindah coy. Aneh gak sih? Kayak misalkan kita punya cutting gitu, tapi cuttingnya tetap di tempat yang sama di Nangor gitu. Karena udah anak tingkat akhir. Sementara yang pindahnya cuma 2 angkatan. Jadi akan sangat membingungkan. Makanya mereka menginisiasi udah kita bikin itu kan, entah itu ngurusin ADART-nya, entah itu merancang desain organisasi baru untuk ketika pindah gimana. Karena kan ada kemungkinan untuk pisah himpunan dan lainnya. Itu kalau misalkan di HMP. Kalau misalkan di MTI itu mereka juga bikin namanya badan persiapan gitu ya, seingat aku, dan fokusnya untuk melakukan pendataan dan advokasi kebutuhan dasar. Karena kan anak-anak TI kan mungkin kebutuhan untuk berkuliahnya lebih kompleks ya dibanding PWK ya. Karena kan industri butuh lab-lab dan sebagainya, sehingga lagi didesain kira-kira apa sih kebutuhannya, apa yang harus diadvokasikan atau diperjuangkan. Termasuk juga mereka mendesain gimana sistem BSO ketika sudah di Cirebon, karena kan jaraknya jauh. Sama juga sama halnya juga dengan Kria. Kria kan jurusan FSRD yang butuh banget sarana penunjang perkuliahan kan, kayak misalkan buat nyari barang-barang bahan, kan nggak ada Atos kan jadi Cirebon nggak sih. Nah gitu kan susah. Atau misalkan lab studio untuk melakukan kegiatan seni itu kan butuh diperjuangkan. Bahkan sampai kebutuhan dasar juga sedang diperjuangkan. Pokoknya setiap lembaga itu punya caranya masing-masing ya untuk mempersiapkan. Nah, dari keresidenan sendiri sebenarnya lihat ini, dan aku subjektif juga melihat bahwa sebenarnya setiap orang, setiap elemen yang berhubungan dengan Cirebon itu punya caranya masing-masing. MWWM bikin struktur baru kayak apa relasi Cirebon. Di MWA berarti kan otoritas juga membuat struktur multi kampus baru di kepengurusan sekarang. Di Ganesha juga sama. Teman-teman lembaga-lembaga kayak misalkan, jadi kan ada jurusan baru ya di Cirebon tuh, ada jurusan tambang, jurusan teknik geofisika, ada jurusan oceanografi dan minyak kalau nggak salah ya. Itu bakal ada kan tahun ini. Makanya setiap semua lembaga juga punya cara masing-masing gitu. Tapi kan kita belum punya sistem atau punya badan yang sama kan, makanya Karesidenan sendiri, kalau Karesidenan akan menyiapkan namanya struktur baru sebenarnya, dekat-dekat ini namanya struktur kegubernuran Cirebon. Jadi akan dibikin kasarnya semacam badan di bawah Karesidenan Multi Kampus di bawah aku, namanya Gubernur Cirebon, buat fokus mengintegrasikan semua hal yang udah dilakukan sama teman-teman lembaga sih di bidang advokasi kebijakan, pemenuhan kebutuhan dasar, kaderisasi, dan pengembangan sistem juga. Jadi kurang lebih bakal kayak gitu kalau misalkan secara umumnya ya. Dan sebenarnya mungkin kita bisa ngobrol lebih jauh kalau misalkan nanti Yus mau tanggapin dulu, tapi kurang lebih kayak gitu sih. Thank you. Baik, terima kasih buat Kak Haris atas jawabannya. Mungkin Jayus apakah udah cukup
Atau mungkin ada tanggapan lagi? Cukup, Kak. Oh iya, oke. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Saya sebutkan kembali dari Krista. Katanya kolaborasi lembaga yang udah terlaksana itu ada apa saja dan kedepannya akan ada rencana apa aja. Gitu Kak, boleh langsung jawab. Jadi tadi aku sorry. Ini kan sambil buka cheat sheet kali ya. Kayak sebenarnya apa ya aja yang melakukan ya sama teman-teman lembaga di kampus tuh sebenarnya ada beberapa. Mungkin aku coba jelasin apa yang aku coba ikutin dan coba aku ingat lah ya. Mungkin teman-teman kalau mau lebih lanjut bisa baca dokumen lain. Pertama kolaborasi yang dilakukan tuh pertama di Abdi Baja ya. Tadi kalau misalkan teman-teman lihat di periode 2 Karya Sarjana itu kan ada namanya program Abdi Baja, yaitu kolaborasi Pengmas ITB Jatinangor. Jadi itu gambaran kasarnya hampir seluruh kalau saya ingat aku ya, semua HMJ berarti 11 lembaga ya di multi kampus tuh berkolaborasi buat bikin kegiatan Pengmas. Nah bentukannya kayak gimana? Jadi di 11 HMJ ini tuh dibikin jadi kelompok-kelompok gitu. Jadi satu kelompok itu isinya 2 HMJ. Aku lupa waktu itu HMTB sama siapa ya kolaborasinya. Kalau nggak salah sama Kria ya, kalau nggak salah. Ini singkat aku ya. Kalau nggak salah tahun 2018 kolaborasi sama Kria buat Pengmas di salah satu desa gitu. Kalau waktu itu HMP sama Himarekta. Jadi gimana sih tuh mengkolaborasikan keilmuan teman-teman dengan keilmuan lain tapi untuk masyarakat gitu kan. Nah itu sebenarnya kayak gitu kurang lebih si Pengmasnya. Jadi ketika sudah setiap desa-desa itu didatangi oleh mahasiswa di 2 jurusan berbeda kolaborasi, terus nanti akhirnya ada event besar gitu waktu itu di Kecamatan Jatinangor. Itu kolaborasi yang paling ketara. Terus kolaborasi kecil juga suka banyak, ada banyak kayak misalkan waktu itu Himarekta meminta bekerja sama HMP sebagai orang-orang yang suka survei buat kolaborasi. Kita bikin social mapping di salah satu desa di Jatinangor. Atau misalkan itu KMIL, aku lupa sama siapa, KMIL sama siapa ya, lupa, itu kolaborasi tentang kajian tentang ilmuwan transformasi. Itu juga KMIL kan lingkungan ya, infrastruktur lingkungan. Terus waktu itu Himasda fokusnya ke air waktu itu ya, ke sumber daya air, pengolahan sumber daya air. Waktu itu kajian bareng sama HMP terkait ibu kota baru. Terus singkatnya juga HMTB sempat kolaborasi juga terkait pembuatan sabun kalau nggak salah. Pernah ada kolaborasi dengan beberapa lembaga waktu itu, ajak kerja sama. Jadi jenis kolaborasi itu banyak ya, atau hubungan dengan lembaga itu banyak ya. Ada yang kerja sama benar-benar 2 arah, ada yang memang sifatnya partnership gitu ya, ada yang bentuk keterlibatan dan lain sebagainya. Ada banyak. Terus kayak contohnya waktu sekolah juga ajak kerja sama lembaga-lembaga hampir semuanya buat memperkenalkan keilmuannya ke anak-anak di sekitaran CEK. Terus ada apa lagi? Oh ya, ada juga waktu itu tuh forum masyarakatan yang dikolaborasikan sama teman Pengmas waktu itu ya, buat diskusi tentang permasalahan Pengmas tuh apa sih. Kita kan punya kadang-kadang, oh ya kan anak-anak Nangor tuh punya kebiasaan Pengmas ya, seingat aku tuh. Jadi kita punya permasalahan sama, jadi kita diskusi bareng gitu kurang lebih. Terus ada apa lagi ya? Ya, terus kita juga berkolaborasi waktu itu kerjasama buat ngebersihin atau membantu masyarakat Jatinangor yang terkena musibah kayak gitu. Jadi ada banyak sih sebenarnya, tapi sifatnya mungkin kecil-kecil dan emang belum kelihatan besar gitu. Makanya itu yang terjadi ya, kan itu awalnya sebagai potensi karena sebenarnya kita udah kolaborasi kok. Gak usah disuruh pun sebenarnya keinginan untuk kolaborasi pun ada sebenarnya, itu kan poinnya. Nah, kalau rencana ke depan seperti apa? Kolaborasi yang akan lakukan tuh pertama ini. Jadi ini mungkin aku ngasih tau sneak peek event ke depan tuh apa ya. Jadi kolaborasi itu akan dilakukan dalam 3 ranah sebenarnya. Pengmas, kajian, dan juga implementasi karya. Itu tuh akan coba dilaksanakan dan oleh setiap lembaga itu, tapi belum fix ya siapa dengan siapanya karena kan kita masih awal dan akan coba memetakan dulu dari teman-teman di kampus. Nah, tapi nanti di akhir akan ada program besar namanya Multi Campus Talks, teman-teman. Kalau teman-teman sering dengar kayak TED Talks gitu ya. Intinya sebuah program kayak gitu, mudah-mudahan offline. Itu adalah kegiatan ya udah kita sharing hasil kajian, hasil Pengmas, hasil implementasi karya teman-teman dalam sebuah event besar namanya Multi Campus Talks. Maksudnya kayak udah kita bikin rangkaian
rangkaian besar gitu yang memperkenalkan ini loh Jatinangor tuh ini loh Multi Kampus gini. Dan itu akan dilaksanakan nanti semester selanjutnya. Dan sekarang ya udah kolaborasi akan dilaksanakan di Pengmas, kayak kita bikin perkumpulan sosmas, siapa tahu ada yang mau Pengmas bareng. Di kajian juga sama, kajian keprofesian teman-teman kan sama, di karya juga sama. Dan terus selain itu buat event-event kecilnya itu jadi akan ada semacam kelas namanya, kelas akademi namanya. Jadi kalau teman-teman kebetulan tuh kasar gini, akan ada dibuka kelas pilihan ya. Kalau kuliah itu kan kelas pilihan tapi ilmunya beda-beda ya. Tapi nanti rangkaian kelas pilihan ini yang ngisi tuh teman-teman lembaga, atau siapapun itu bisa ngisi, kayak misalkan pengen ngasih materi tentang ilmuwan apa gitu ya yang buat masa kampus, akan dibuka gitu secara umum. Jadi nanti akan ada macam-macam kelas-kelas kayak gitu. Karena sebenarnya motifnya sama ya, buat mencoba mensuasanakan nilai lokal. Terus juga di kaderisasi juga akan ada kaderisasi. Halo? Masuk, Pak. Masuk. Ada. Masuk ya? Ya. Ngelek bentar. Jadi kalau buat kaderisasi juga akan dikolaborasikan gitu. Karena kita pengen ada kaderisasi yang jelas buat teman-teman TPB. Baik itu TPB Cirebon dan juga TPB Nangor, supaya nanti ketika sudah pindah akan siap gitu. Ternyata Multi Kampus seperti ini dan lain sebagainya. Mungkin akan bikin acara bareng dan sebagainya buat TPB. Jadi bukan TPB Cirebon doang, tapi TPB Nangor juga gitu ya, biar sebelum pindah pun bisa merasakan bahwa wah, kita bisa bikin event bareng gitu. Mungkin kurang lebih kayak gitu, mungkin bisa dijelasin ya. Dan ya itu sih. Thank you. Mungkin bisa ditambahin atau misalkan punya ide. Aku pengennya kalau misalkan teman-teman punya ide ya, kayaknya sabi deh Kak, kalau misalkan kita bikin kolaborasi atau bikin kegiatan atau proker ya di bidang ini kayak seru. Gak apa-apa sih, karena kita bilang eksplorasi itu benar-benar dipersilahkan di Jatinangor. Kau bisa melakukan apapun lah Kak, menurut aku ya. Karena berbagai keinginan aku yang soal ide Jatinangor tuh alhamdulillah dipenuhi semua ini. Jadi silakan kalau teman-teman punya ide atau tanggapan. Thank you. Ya, makasih jawabannya buat Karis. Buat Krista udah cukup atau mungkin ada tanggapan lagi? Cukup, Kak. Makasih, Kak. Ya, oke. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya. Dari Ataya, pertanyaannya, bagaimana caranya agar kita meyakinkan orang-orang bahwa multi kampus sama seperti ITB kampus Ganesha? Kurang lebih seperti itu. Boleh dijawab, Kak Haris, pertanyaan dari Ataya. Sebentar kayaknya ini laptop aku nge-lag. Refresh dulu bentar ya. Oh iya Kak. Oke. Mungkin siap-siap juga ya buat TB19. Kalau misalkan ada yang mau nanya lagi, karena kita bakal buka termin selanjutnya. Udah Kak? Iya ada. Udah. Oke, tadi pertanyaannya dari Ataya, bagaimananya agar kita bisa meyakinkan orang-orang bahwa multi kampus itu sebenarnya sama-sama aja kok, nggak harus salah. Oke, ini pertanyaan yang menantang sebenarnya. Bagaimana cara meyakinkan orang bahwa, terutama anak-anak multi kampus, bahwa ya kita tuh santai aja gitu, nggak usah merasa dianaktirikan gitu ya. Dan mungkin jawaban dari aku ini sih, selama 4 tahun ya, ini aku mungkin curhat, mungkin juga teman-teman di sini merasakan bahwa bagaimana sih struggle-nya jadi anak multi kampus di tahun lain. Kita mungkin sering dengar istilah dianaktirikan, mungkin ya kayak multi kampus selalu dianaktirikan oleh teman-teman yang lain, sedih gitu ya. Apakah teman-teman harus tidak merasa seperti itu ya? Apakah teman-teman kita enggak kok, kita sama? Jawabannya menurut aku ya, pertama tuh harus disadari, harus ya gitu, emang kita teh secara realita emang perasaan itu gak bisa bohong gitu. Kalau kita ngerasa kayak gak enak kok, ngerasa dianaktirikan, ngerasa dibeda-bedain tuh emang bener adanya gitu. 4 tahun tuh struggling saya tuh waktu itu di zaman TPB, ikut SKM, ikut kegiatan unit gitu ya, terus nanti himpunan juga belum jelas gitu kan. Waktu itu angkatan aku nggak di OSJUR gitu ya, teman-teman angkatan Ganesha di OSJUR, kayak aku tadi di OSJUR gitu kan. Itu tuh apakah harus dilawan? Kalau misalkan bahasa anak-anak sekarang kan lagi ngetren kayak kita harus sadar diri, kita harus membasuh gitu lah, lagi ngetren ya lagu-lagu indie untuk self love ya, emang harus diyakin dulu bahwa ternyata realitanya seperti itu. Makanya cara meyakinkannya adalah pertama
harus tahu dulu sebenarnya apa yang terjadi di multi kampus pertama. Makanya aku pengen menekankan bahwa ini loh yang terjadi, ini loh yang terjadi, ini loh yang terjadi. Di satu sisi kita nggak boleh negatif terus gitu ya. Oke. Tapi di satu sisi kita juga nggak boleh negatif, nggak boleh toxic positivity gitu ya teman-teman. Karena itu ya sebenarnya yang dirasakan dan sebenarnya ditekan oleh rektorat gitu kan sebenarnya aku rasain kayak multi kampus tuh gak apa-apa ngapain, tapi lu cuman kayak ngasih motivasi doang tapi ngelakuin apa juga enggak gitu kan. Itu masalahnya sebenarnya. Menurut aku kita butuh pemahaman yang lebih matang gitu tentang multi kampus seperti apa. Makanya caranya supaya meyakinkan bahwa multi kampus itu sama ya dengan tahu sebenarnya multi kampus itu apa. Menurut aku tuh itu sih poin pentingnya. Kalau ditarik jauh secara filosofis, sebenarnya kenapa orang-orang, kenapa manusia terutamanya itu, ini aku baca di mana ya, tapi ya udah lah, aku baca itu kenapa cenderung defensif, cenderung untuk menutup diri dan menyerang orang lain. Karena itu adalah bentuk pertahanan manusia terhadap apa yang dia tidak ketahui gitu ya. Kayak zaman purba dulu kenapa orang takut sama singa, misalkan takut sama kuda misalkan zaman dulu, karena dia nggak tahu sebenarnya seberbahaya apa kuda. Kenapa dulu orang takut sama api gitu ya, karena orang nggak tahu sebenarnya seberbahaya apa dan sebermanfaat apa itu api. Makanya dia tergantung defensif ya, udah nggak mau main api gitu kan. Nah ketika udah tahu sebenarnya bagus kan. Nah makanya untuk bisa meyakinkan orang adalah kita tahu sendiri sebenarnya multi kampus itu apa supaya kita bisa menularkan gitu. Jadi sebenarnya itu dulu, ketika sudah tahu apa masalahnya, positifnya, apa potensinya, apa yang harus terjadi, apa realitanya, berarti tahu kan ke depan mau ngapain. Aku sih mikir gitu mungkin buat Ataya, kita harus yakin dulu apa masalahnya, terus apa poin positifnya. Makanya tadi mungkin aku mau ngawali dengan masalah-masalah dan positifnya gitu. Tapi aku mencoba untuk tidak selalu toxic positivity gitu. Tapi jangan terlalu pesimis juga, karena ini sebenarnya membingungkan ya kita tuh, ini salah gitu sih kalau tadi aku bilang ya. Karena mereka tuh ya apa sih, aku lupa ngomong apa. Kalau misalkan mau baik-baik aja enggak, buruk-buruk amat atau pesimis juga jangan gitu kan, karena emang harus gitu. Itu sebenarnya tantangan dan serunya multi kampus buat kita tuh diberikan pembelajaran lain gitu buat belajar gini gitu. Kan lumayan buat masa depan kita kan, siapa tahu teman-teman akan bekerja di bidang seperti ini. Itu mungkin saya mau menanggapi juga boleh, atau misalnya mau curhat punya pengalaman yang gak enak itu ya nggak apa-apa, karena aku akan buka aja ini pengalaman gak enak di kampus 4 tahun coy gitu. Tapi mungkin ini dikit lagi, sorry aku yang mau mulai. Tapi kenapa akhirnya aku merasa multi kampus itu nggak ada bedanya ya? Karena aku udah 4 tahun gitu mungkin ya belajar di masa multi kampus, jadi kan aku sudah cukup belajar banyak apa aja seluk-beluknya. Jadi sekarang ngerasa kok ternyata multi kampus mah bisa kok jadi warna berkembang, ternyata nggak ada bedanya kok kita sebagai mahasiswa multi kampus, karena aku tahu gitu kan apa yang terjadi dan aku mendalami itu sih. Dan baik kalau teman-teman di awal udah tahu dulu di awal gitu kan, sebelum nanti mempelajari gitu. Mungkin saya Ya, makasih jawabannya buat Kak Haris. Buat Ataya mungkin ada tanggapan dari jawaban tadi? Cukup Kak. Makasih ya Kak. Dah, ya. Oke. Nah, sekarang kita buka termin kedua ya buat sesi tanya jawab. Boleh 3 orang penanya tercepat ketik interupsi di kolom chat. 1 Tayo, 2 Bahtiar, 3 Nisa. Ya, mantap. Boleh dari Tayo dulu kali ya. Silakan. Mengenalkan Kak Deo 145190336. Kak, jadi mau nanya, kan tadi kakaknya ada nyebutin backward effect dan lawannya itu spread effect, di mana daerah sekitar multi kampus itu sebenarnya juga dapat berkembang akibat interaksi dengan pusat. Nah, bagaimana cara kakak untuk mengimplementasikannya? Ya, baik, makasih pertanyaannya, Tayo. Kita lanjut ke pertanyaan kedua dari Bahtiar, boleh langsung. Mohon maaf, apa terdengar? Mohon maaf sebelumnya, apa terdengar suara saya? Ya, terdengar. Oh, terima kasih. Perkenalkan, NIM 1451926, Muhammad Bahtiar Alfain. Saya ingin bertanya, kan kakak pasti sebagai mahasiswa multi kampus dan sebagai
orang yang juga berkecimpung dalam masa multikampus ini kan pasti juga tahu seluk-beluknya dan juga permasalahan-permasalahan tentang multikampus ini. Nah, mungkin pertanyaan-pertanyaan sebelumnya itu lebih ke apa yang kakak lakukan, tapi saya ingin bertanya dengan kakak yang sudah berkecimpung dan tahu permasalahan di multikampus yang sedang kakak hadapi dan mungkin pernah kakak hadapi, menurut kakak hal-hal apa yang kami sebagai mahasiswa yang akan menggeluti dan akan masuk ke dunia multikampus ini sebagai mahasiswa ataupun mungkin masuk ke organisasi yang yang mengurusi tentang multikampus ini, hal yang harus kami persiapkan, mungkin dari sikap apa yang harus kami persiapkan, pemikiran apa yang harus kami siapkan, atau mungkin hal lain yang perlu kami siapkan. Hal apa yang menurut kakak perlu kami siapkan? Terima kasih. Baik, terima kasih Bahtiar atas pertanyaannya. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga dari Nisa. Boleh langsung, Nisa? Iya, kenalkan saya Anis Jatin, NIM 14519-024. Mau nanya, kalau menurut pendapat kakak, apakah dari Presidenan Multikampus saat ini sudah memenuhi tujuan atau visi misinya, atau belum? Kalau misalkan ada masalah itu apa dan cara kakak untuk mengatasi masalah tersebut? Baik, terima kasih Nisa buat pertanyaannya. Sekarang boleh langsung ke jawaban dari Kak Haris ya. Nomor 1 dulu dari Tayo tadi. Sebenarnya pertanyaan dari Tayo agak ambigu ya menurut saya. Tapi intinya bagaimana cara mengimplementasikan tentang tadi katanya backwards effect. Boleh dikonfirmasi ulang mungkin Tayo biar langsung bisa dijawab oleh Kak Haris. Tadi katanya implementasi spread effect gak sih? Yuk. Spread effect. Iya, kebalikannya. Oh ya, boleh Kak. Ya, thank you. Nah, ini bahas ini senang. Kan gimana implementasi? Mungkin kita kasih contoh wilayah. Ini sebenarnya non mahasiswaan, mungkin bisa menggambarkan. Gimana ya supaya suatu wilayah yang berhubungan dengan wilayah yang lebih maju itu tidak jadi tergantung, tapi justru akan berkembang ya. Contohnya itu, apa ya contoh yang jelasnya contohnya bisa lihat kalau Indonesia mungkin ya, bisa lihat Sidoarjo sama Surabaya, teman-teman bisa lihat nggak? Sidoarjo kan di bawah, Surabaya ibu kota di atas, ya kan? Dia menerima jalanan perkembangan dari Surabaya, makanya Sidoarjo juga nggak tertinggal banget kan sebenarnya, nggak tertinggal. Orang Sidoarjo juga banyak kok yang Surabaya bolak-balik gitu kan. Tapi di sekitar si Surabaya sebenarnya ada wilayah lain kayak Jombang, Mojokerto, ada Lamongan ya. Apa yang membedakan Sidoarjo? Kalau dibanding Sidoarjo ke Jombang lebih maju mana kalau teman-teman sering dengar ya? Jawabannya kan Sidoarjo mungkin ya. Kenapa bisa kayak gitu? Atau bahkan dibanding Madura gitu ya, Madura yang punya jembatan langsung berhubungan sama Surabaya. Kenapa Sidoarjo lebih maju? Ini sebenarnya subjektif aku ya. Kalau nggak salah emang ada analisisnya. Karena Sidoarjo tahu posisi dia tuh apa terhadap Surabaya, apa bedanya, apa posisinya, apa peran masing-masing gitu. Karena Sidoarjo mungkin dia punya ekosistem wilayah yang lebih baik, yang jelas gitu, yang beda dengan Surabaya. Jadi nggak cuma ikut-ikutan aja, jadi punya fungsi yang jelas. Beda sama Madura yang masih maraba tapi ternyata berhubungan sama Surabaya, akhirnya malah jadi tergantung. Manfaat akses untuk mendapatkan jalanan atau misalkan efek berkembang dari yang maju itu justru tidak dimanfaatkan oleh si wilayahnya gitu. Karena tidak dimanfaatkan, jadi maka tarik. Beda sama Sidoarjo itu memanfaatkan itu sebagai karena Surabaya dekat, berarti kan akses terhadap ekspor impor perdagangan ada, maka udah sumber daya yang ada di Sidoarjo udah digas gitu kan Surabaya. Nah itu jadi potensi. Kalau misalkan ini kan luas banget ya. Kalau contoh misalkan ke Ganesha atau misalkan di Bangor, karena kita bisa dapat jalanan, kita udah dapat manfaat tapi justru malah jadi rugi, adalah dengan ya udah
kita bisa belajar berkembang, tapi kita harus tahu sebenarnya manfaat dari kita belajar itu apa gitu, buat multi kampus, bukan buat individu ya, tapi mungkin secara multi kampus apa, ya udah kita belajar tentang sistem mahasiswanya, kita belajar gimana caranya supaya kampus itu rame, gimana caranya bikin kader-kader yang keren untuk kepentingan multi kampus, karena multi kampus juga punya tujuan dan motivasi sendiri gitu buat berkembang. Nah itu sebenarnya punya tujuan dan aksesnya, punya motivasi yang jelas. Mungkin aku mau sedikit bahas tentang konsep koordinasi ya, kalau teman-teman sering dengar mungkin ya selama jadi mahasiswa kayak kita harus sering koordinasi, mana koordinasinya kalian gitu kan, sering dengar lah ya, atau enggak sering dengar tiap minggu kita rakor kalau teman-teman ikut kepanitiaan yang rakor sini rakor sana, teman-teman sering dengar istilah koordinasi mungkin ya. Nah pertanyaannya adalah sebenarnya apa sih poin dari kaderisasi, koordinasi, dan sebenarnya kata dasar koordinasi itu apa? Ada yang teman-teman yang tahu? Koordinasi itu kata dasarnya apa? Kan ordinat ya. Ini sebenarnya dosen aku yang bilang. Nah, ordinat itu sebenarnya titik sih, titik. Mana salah gitu ya. Ini koordinat titik gitu kan. Titik terus kalau biar berkoordinasi ya udah ada. Nah, ini adalah untuk bisa atau bisa bekerja sama dengan jelas sama orang lain. Kita harus tahu titik kita tuh apa ini. Terus titik yang akan kita hubungkan tuh XYZ-nya apa gitu, jangan apa-apa kita tuh apa terus ya udah kita nyambungnya kan aja jelas ya. Kita cuma tahu ya udah XYZ di sana apa, tapi kita nggak tahu XYZ kita sendiri apa. Nah itu sebenarnya poin dari koordinasi. Jadi menyimpulkan semua jawaban aku yang berulang-ulang dan muter-muter tadi, jawabannya kita harus tahu XYZ kita apa, fungsi kita apa, tujuan kita tuh apa gitu. Ajak dulu koordinasi, ya belajar nggak ada salahnya gitu, kayak gitu. Dan itu yang terjadi sama wilayah-wilayah yang kena backward effect gitu. Mungkin ayo, thank you. Baik, terima kasih atas jawabannya buat Kak Haris. Buat Tayo, apakah ada tanggapan? Udah cukup, makasih. Ya, oke. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 2 ya, dari Bahtiar. Boleh di-share dulu. Katanya, menurut Kak Haris, hal-hal apa saja yang harus kami persiapkan, mulai dari sikap, mungkin pemikiran, sebelum berkecimpung di multi kampus? Boleh dijawab, Kak. Oke, thank you. Tadi Bahtiar pertanyaannya ya. Kalau dilihat apa harus bersiapkan buat berkecimpung di multi kampus? Mungkin jawaban pertama, ikuti rangkaian ini mungkin. Waduh. Pesan sponsor enggak deh. Maksudnya teman-teman punya sikap belajar. Aduh itu sebenarnya, tapi aku gak mau jawaban normatif ya, tapi mungkin aku akan mengulang apa yang tadi aku bilang. Kita harus tahu dulu, maksudnya kita mempersiapkan, kita pastikan X apa ya kita apa gitu di multi kampus, atau bahkan di ITB gitu ya. Sebenarnya mahasiswa multi kampus atau urang itu sebenarnya apa sih yang akan diambil gitu ya. Dan nggak ada salahnya kalau teman-teman mau coba berkecimpung di tempat lain, nggak ada. Tapi sebagai mahasiswa multi kampus yang menurut aku penting itu kita tahu di awal apa output akhirnya gitu, kamu mau mengembangkan multi kampus atau enggak. Nah untuk sampai sana kan kita tahu XYZ ya, kita harus tahu dulu sebenarnya apa yang terjadi di kampus kita gitu kan. Nanti kan teman-teman akan datang ke kampus 4 tahun gitu, 3 tahun berarti kan 3 tahun setengah, 2 tahun setengah. Nah kita harus tahu sebenarnya apa yang terjadi di sekitar. Menurut aku itu sih, kepekaan terhadap sekitarnya harus tinggi, karena kita nggak akan bisa empati, kita bisa peduli, kita bisa mau A, mau ke B, mau pergi, mau enggak, sebelum tahu apa yang terjadi. Itu dulu menurut aku ya, tahu dulu, kita punya keinginan mencari tahu dan sebagainya. Cara mencari tahu banyak ya, bisa ngobrol, bisa kecimpung, bisa belajar. Jadi ya metode banyak. Udah ingin kita terkunci oleh metode, aku nggak mau, ya udah kamu berkegiatan multi kampus, ya kayak gitu. Tapi poinnya adalah awal tuh kita cari apa yang terjadi gitu. Caranya dan langsung berkecimpung. Ya, tadi apa? Menurut aku yang harus diambil sebagai mahasiswa multi kampus tuh, supaya bisa mempersiapkan itu adalah keinginan untuk explore gitu ya. Dan juga buat mau mengembangkan sekitar gitu ya. Kayak matanya dia tujuannya untuk mengembangkan sekitar kita gitu. Dari pertama, menurut aku tuh
aku nggak akan bisa semangat ini, mungkin teman-teman multi kampus juga akan bisa semangatnya kalau misalkan kita nggak punya semangat untuk mau eksplorasi atau kayak ini wadah yang masih baru, ini wadah yang masih bisa dikembangin banget. Kalau kita nggak punya semangat itu ya nggak akan bisa mau gitu. Karena aku tuh tahu banyak orang-orang multi kampus, tahu beberapa lah ya, anak-anak sebenarnya dia udah berkecimpung di luar multi kampus, baik di Ganesha, baik itu di luar kampus, dia udah kemana-mana, udah keluar kota dan sebagainya, tapi dia punya jiwa eksplorasi gitu ketika ternyata apa yang aku pelajari di tempat lain kayaknya bisa loh diimplementasiin di kampus, makanya dia bikin ini itu menurut aku jiwa eksplorasi yang penting. Karena belajar bisa di mana aja, aku tidak meminta teman-teman hanya belajar di multi kampus, enggak. Tapi kalau teman-teman punya jiwa eksplor pengen menerapkan sesuatu untuk tempat yang baru, multi kampus tempatnya. Jadi kedua itu. Ketiga, keinginan untuk mengembangkan sekitar itu penting menurut aku ya. Kalau teman-teman ini aku sebenarnya psikologi aja ya. Kalau teman-teman selalu didoktrin dulu kita sebagai mahasiswa harus berjenjang perguruan tinggi ya, pengabdian kepada masyarakat, tidak egois, ingin mengembangkan wilayah sekitar dan sebagainya ya, mengembangkan masyarakat. Nah itu belajar di multi kampus gitu. Mumpung masih 4 tahun, mumpung jadi mahasiswa, ada kesempatan buat belajar mengabdi untuk wilayah gitu sekitarnya gitu kan. Wilayah yang kasarnya kan masyarakat itu butuh bantuan, tidak sejahtera. Ya udah belajar di multi kampus gimana caranya mensejahterakan anak multi kampus gitu kan. Jadi belajar mengabdi itu ya menurut aku bisa juga bisa juga di multi kampus gitu. Karena kan masih kosong, masih butuh berkembang. Jadi belajar untuk hidup tentang orang lain tuh ketara banget di multi kampus aku ngerasanya ya. Karena kan ini mungkin kata yang aku pernah bilang jadi motivasi aku juga, kenapa apa sih sebenarnya poin penting dari berkemahasiswaan atau berhimpun atau lain sebagainya. Sebenarnya selain untuk wadah eksplorasi diri sebagai wadah mencari keluarga adalah wadah untuk belajar bahwa hidup ini bukan tentang kita aja. Kita belajar banyak hal, tapi kita mencoba menerapkan apa yang kita dapatkan ke orang lain itu ya di sini di multi kampus. Jadi itu mungkin 3 hal tadi ya. Aku coba nangkep lagi tadi apa? Tahu sekitar kita ada apa, kita benar tahu sekitarnya bekas sekitar. Kedua, punya jiwa eksplorasi, karena aku yakin multi kampus selalu bersedia untuk orang eksplorasi. Dan ketiga, punya keinginan untuk mengembangkan sekitarnya gitu. Paling itu sih normatif ya. Sorry kalau jawabannya normatif, tapi mungkin kalau punya pertanyaan lain atau misalkan pengen diskusi atau pengen lempar kayaknya harus nyiapin ini deh kak, boleh aja sih, dan saja. Thank you. Ya, makasih jawabannya buat Kak Haris. Buat Bahtiar, apakah ada tanggapan dari jawaban Untuk yang saat ini sudah disampaikan? Untuk saat ini cukup. Terima kasih Kak atas pengalaman pendapatnya. Thank you Bahtiar. Ya, terima kasih Kak. Oke, makasih Bahtiar. Selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan ketiga dari Nisa. Pertanyaannya, apakah dengan keresidenan multikampus saat ini sudah memenuhi tujuan visi dan misinya? Jika ada masalah, apa masalahnya dan bagaimana mengatasi masalah tersebut? Boleh dijawab Kak Haris? Oke, tadi yang nanya siapa? Nisa ya? Kayaknya Nisa pertanyaannya ini menarik sih, kayak tentang sebenarnya jawabannya keresidenan sudah mencapai visinya. Nah, pertama, halo. Kalau terkait visi, kalau visi keresidenan sekarang yang aku buat sekarang jawabannya belum, karena kan aku ini kok delay sih, sorry delay. Nah, kalau misalkan terkait apakah sudah sesuai atau enggak dengan visi misinya, belum, karena kalau misalkan suatu organisasi visinya udah selesai berarti bubar dong. Nah, jawabannya belum gitu, karena kita belum sampai ke kondisi swakarsa multi kampus. Ini visi aku ya, visi aku sebagai ketua keresidenan jawabannya sedang diperjuangkan sekarang kan. Makanya aku menjalankan beberapa misi yang akan segera dilaksanakan. Tapi kalau terkait visi multi kampus secara umum gimana? Jawabannya visinya pun belum ada gitu. Karena kan tadi aku bilang kita belum punya rencana atau tujuan jangka panjang yang jelas kan. Jadi kayak yaudah secara tugas ada gitu ya. Jadi kalau teman-teman baca konsepsi atau baca peraturan-peraturan di kabinet atau KMITB itu ya udah, multi kampus keresidenan adalah lembaga eksekutif yang berperan untuk mendinamisasikan kampus. Ini kayak gitu di bidang formal bla 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 bla. Seperti itu doang. Kalau jawabannya belum sampai ke sana. Kita belum sampai kondisi ideal di mana kemahasiswaannya sudah dinamis, pengembangan itu sudah banyak banget, teman-teman sudah mencerdaskan banget, belum gitu kan jawabannya. Kalau misalkan tadi ditanya apa sih jadi masalah gitu ya, dan bagaimana cara mengatasi masalah tersebut, ini aku mau coba
bilang di 4 ya. Sebenarnya bakal nyambung sama tadi isu multi kampus, itu sebenarnya isu keresidenan juga. Pertama, kalau secara keresidenan kenapa punya? Karena performa keresidenan sendiri. Kalau teman-teman lihat evaluasi multi kampus kemarin, sebenarnya kita punya konsep yang jelas, punya rencana yang baik, punya rencana atau visi misi keresidenan ya, bukan multi kampus yang ideal gitu. Wah, kita pengen multi kampus ini. Tapi karena performa orang-orang keresidenannya kurang baik, jadi akhirnya tidak bisa outputnya belum maksimal gitu. Itu pertama masalahnya. Koordinasi sama lembaga, hubungan keresidenan dengan lembaga juga belum terlalu baik sejauh. Oke, sudah ada inisiasi, tapi kita masih inisiasi tapi belum ideal gitu, hubungannya belum sinergis amat, makanya tadi masih fokus sama urusan masing-masing. 3, itu ada di masalah ketergantungan. Tadi sama, ketergantungan jadi salah satu permasalahan keresidenan, bahwa sebenarnya kenapa tadi performa anak-anak keresidenan itu kurang baik, karena hubungan sama lembaganya juga belum baik, belum matang, jadi masih kadang tumpang tindih hubungan sama lembaga. Sama kabinet juga kadang hubungannya keresidenan juga belum terlalu baik, masih ada salah paham dan lain sebagainya. Dan urusan masing-masing tadi membuat akhirnya anak-anak multi kampus ini atau anak-anak keresidenan sebenarnya di dalamnya masih tergantung sama kampus pusat. Masih orientasinya ternyata kampus di sana tuh atau kabinet di sana tuh udah maju, sementara keresidenan masih gitu aja. Jadi cenderung defensif ya. Jadi ya udah kita mah gini-gini aja gitu kan. Keinginan untuk berkembangnya tuh masih. 4, itu di bagian apa ya, fasilitas. Tapi sebenarnya fasilitas itu kan inevitable ya, kayak itu kan gift gitu kan, itu pemberian dari kampus dan takdir kita bahwa fasilitas multi kampus kayak gini gitu kan. Ini kita punya power apa sih buat patungan bikin misalkan creative center itu kan nggak bisa ya. Nah, cara mengatasinya gimana? Jadi kan berarti sebenarnya performanya turunnya ke kader ya, kader multi kampus tuh nggak ada gitu teman-teman. Makanya tadi jadi salah satu fokus multi kampus, karena kita nggak punya sistem biar anak-anak multi kampus itu punya willingness atau punya kecintaan terhadap multi kampus yang turun menjadi sebuah keinginan buat mengembangkan multi kampus. Oke, bangga, tapi kalau diminta bangga ngurusin multi kampus, itu tuh masih susah dapetnya gitu kan. Itu jadi permasalahan. Solusinya gimana? Makanya tadi dilihat di bagian keresidenan kita punya 5 tujuan kan. Pertama, sistem. Kita pengen ngembangin sistem dengan lebih baik. Mungkin aku sekalian promosi sedikit kali ya, boleh nggak ya? Jadi nanti akan ada sebuah program, nama program Studio Multi Kampus. Ini sebenarnya bakal terbuka buat semua orang yang benar-benar mau belajar kerombak atau diskusi gimana sih kemahasiswaan multi kampus yang ideal. Kita bakal melakukan banyak proses, kajian, survei, bikin rencana, melempar mimpi dan konsep dan ide gila lain yang menjadi rencana. Itu bakal dibuka buat seluruh masa multi kampus. Itu sistem kan. Kedua, kaderisasi. Tadi kita juga pengen punya orang-orang kader multi kampus lah kasar, dan ini juga salah satu prosesnya ya. Terima kasih teman-teman ITB sudah mau membantu menyukseskan kader-kader multi kampus. Kader multi kampus itu bukan cuma di keresidenan, tapi di lembaga juga sama. Orang-orang yang mau ngurusin himpunannya itu kan jadi satu kader multi kampus juga. 3, tadi terkait koordinasi ya. Tadi makanya tadi aku bilang kita harus punya koordinasi, tahu posisi masing-masing, harus punya tujuan masing-masing supaya ketergantungan ini bisa hilang dengan cara ya posisi kabinet di keresidenan, garis cadangan awal itu harus jelas gitu kan. Makanya sekarang keresidenan juga sering banyak koordinasi sama banyak lembaga, sama banyak orang-orang di kabinet. Ya, misalkan pergerakan Kosmas, Karenov juga sebenarnya akan coba diimplementasikan di multi kampus dan lain sebagainya banyak. Tapi sama lembaga jadi salah satu unsur yang kita harus punya koordinasi yang jelas atau hubungan yang jelas antara keresidenan dengan lembaga-lembaga di multi kampus. Yang terakhir tadi suasana lokal ditingkatin, makanya tadi kita pengen meningkatkan nuansa lokal. Mungkin kayak gitu sih 5 cara siasat supaya multi kampus ini tetap bisa mencapai visinya, yaitu sebagai lembaga yang bisa memandirikan mahasiswa multi kampus. Sebenarnya visi besarnya itu ya, tujuannya supaya multi kampus itu bisa jadi mandiri mahasiswanya. Keresidenan sebagai salah satu motornya. Dan belum tapi dong mandiri, kita belum mandiri. Dan itu nggak apa-apa. Mungkin itu sih jawabannya, Nis. Sorry kalau panjang ya. Ya, baik terima kasih atas jawabannya Kak Haris. Kepada Nisa, mungkin ada tanggapan mengenai jawaban tadi? Sudah cukup, Pak. Sudah cukup ya? Oke. Baik, karena keterbatasan waktu, mungkin pertanyaan dari Nisa tadi adalah pertanyaan terakhir ya untuk sesi tanya jawab mengenai multi kampus ini. Terima kasih kepada peserta yang sudah memberikan pertanyaan, dan tak lupa juga terima kasih kepada Kak Haris yang telah menjawab pertanyaan dari peserta. Selanjutnya akan ada penyerahan sertifikat dan sesi foto bersama.
Kepada panitia, silakan untuk memberikan sertifikat secara simbolis kepada Kak Haris. Siap-siap kita bakal foto ya. Siap? 3, 2, 1. Baik, makasih panitia. Kepada Kak Haris, apakah ada yang ingin disampaikan kepada TB19 atau mungkin ingin menyampaikan closing statement? Boleh Kak? Boleh deh. Sebenarnya singkat sih closing statement dari aku. Pertama terima kasih teman-teman mau tetap belajar di masa-masa sulit seperti ini. Karena masa sulit lainnya akan segera mendatangi teman-teman, tapi ini adalah modal yang baik untuk teman-teman buat mau belajar, termasuk juga buat MTB, dan mungkin singkat aja sih, sebenarnya aku udah banyak ngomong ya dari tadi. Ini aku mengucapkan selamat datang dan semangat di dunia multi kampus. Sehat selalu teman-teman ya. Sampai juga mungkin secara fisik di semester depan mungkin ya. Nanti aku salamin teman-teman satu-satu kalau sempat, atau mungkin kita akan berjumpa di ruang-ruang virtual lainnya yang berhubungan dengan multi kampus. Semangat terus, tetap sadar mengikuti rangkaian ini. Semangat terus. Itikat baik akan selalu berbuah manis kok. Thank you dan semangat. Ya, baik. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Kak Haris yang telah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber di Day 4 Tenera 2020 ini. Semoga informasi yang disampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Terima kasih Kak. Kakak dipersilakan untuk meninggalkan forum. Selamat beristirahat. Dadah. Ya.